Liu Ruyan nyuapin sepotong kecil kue bulan itu dengan tatapan penuh cinta ke mulut. Si anak magang, Jiboda. Si Jiboda ini mukanya langsung memerah, malu-malu kucing tapi menikmati banget pas buka mulutnya. Seketika seluruh ruangan langsung hening, semua mata langsung tertuju ke gue. Ada yang kasihan, ada yang ngetawain. Pokoknya gue bener-bener jadi bahan lelucon terbesar di sana. Gue cuma bisa tersenyum sinis. Detik berikutnya, langsung gue rangkul pinggang ramping asisten pribadi gue, Bai Ningbing. Di bawah tatapan syok semua orang, gue langsung nunduk dan nyium dia di depan umum. Ruangan langsung sepi senyap. Saking heningnya, jarum jatuh pun bakal kedengaran. Kalau aksi Liu Ruyan nyuapin anak magang tadi cuma kayak lemparan kerikil kecil, maka ciuman gue ini bener-bener kayak bom nuklir. Semua orang langsung kena mental dan melongo. Tubuh Bai Ningbing langsung kaku seketika, matanya terbelalak lebar, sampai-sampai dia lupa buat berontak. Bibirnya lembut banget. Ada sedikit rasa manis dari anggur merah. Tapi gue nggak ciuman terlalu dalam, cuma ciuman singkat buat ngasih tanda doang. Tapi tangan, gue tetap ngerangkul pinggangnya dengan erat. Gue langsung menoleh ke arah Liu Ruyan. Senyum di wajahnya langsung membeku. Tangannya yang lagi megang kue bulan masih melayang di udara. Ekspresinya berubah dari bingung, shock, sampai akhirnya jadi kemarahan luar biasa yang gak terbendung. Chen Feng, kamu udah gila. Teriaknya histeris. Suaranya langsung merusak suasana damai palsu di aula pesta itu. Si anak magang, Jiboda, mukanya langsung pucat pasi. Dia cuma bisa berdiri, kebingungan kayak bocah yang ketahuan berbuat salah. Gue nggak peduli sama teriakan histeris Liu Ruyan. Gue cuma natap dia dengan dingin. Sama-sama, suara gue nggak keras, tapi terdengar jelas banget di telinganya. Liu Ruyan langsung gemeteran saking marahnya. Dia nunjuk gue dengan penuh amarah, tapi nggak bisa berkata-kata lagi. Para karyawan di sekitar akhirnya mulai sadar dan langsung bisik-bisik tetangga. Pandangan penuh drama langsung mengarah bolak-balik ke Liu Ruyan, Bai Ningbing, dan si anak magang itu. Wah, gokil. Ini bener-bener tontonan paling seru sejak perusahaan ini berdiri. Gosip terpanas tahun ini. Begitu gue ngelepasin Bai Ningbing, dia langsung tersadar dari lamunannya dan pipinya langsung merah merona. Dia langsung nunduk dan mundur setengah langkah buat jaga jarak. Gue bisa ngerasain badannya yang sedikit gemeteran. Maaf ya udah manfaatin kamu bisik gue ke dia. Bai Ningbing cuma menggeleng tanpa sepatah kata pun, bibirnya tertutup rapat. Chen Feng, hari ini kamu harus jelasin semuanya ke aku. Liu Ruyan akhirnya bisa bersuara lagi. Dia langsung melangkah cepat ke depan gue dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah. Gue pun tertawa sinis. Penjelasan apa yang kamu mau? Bukannya harusnya kamu dulu yang jelasin? Maksud dari nyuapin cowok lain tepat di depan muka suamimu sendiri, itu apaan? Dia itu cuma anak magang yang baru masuk. Aku cuma perhatian sama dia. Emang salah? Liu Ruyan ngebela diri tanpa rasa bersalah. Anak-anak, gue mengulang kata itu, lalu melirik ke arah si Jiboda. Umurnya kelihatan sekitar 20 tahunan. Emang masih muda sih, tapi jelas bukan bocah yang nggak tahu apa-apa sebagai cowok dewasa. Disuapin langsung sama istri bosnya, mukanya sama sekali nggak kelihatan canggung karena diperhatikan, malah kelihatan ada gelagat genit dan sok mesra. Direktur Liu, cara kamu perhatian sama bawahan ternyata seunik ini ya. Sindiran di nada bicara gue bener-bener terang-terangan. Kamu bener-bener gak masuk akal. Karena kalah debat, Liu Ruyan langsung nyari topik lain. Kamu berani nyium asistenmu di depan umum. Kamu mau taruh di mana muka aku, mau ditaruh di mana harga diri kita sebagai suami istri. Terus pas kamu nyuapin, dia pakai tanganmu sendiri. Kamu mikirin harga diri kita nggak? Tanya gue balik. Ya bedalah. Bedanya di mana? Desak gue makin mojokin dia. Apa karena ciuman gue kelihatan murahan, sedangkan suapan lu kelihatan lebih berkelas. Bisik-bisik di sekitar makin ramai.
Beberapa petinggi perusahaan langsung buru-buru maju buat nenangin suasana. Pak Chen, Ibu Liu, tolong tenang dulu. Ini kan momen festival pertengahan musim gugur. Mending kita damai-damai aja. Iya, bener banget. Kalau ada masalah, mending diobrolin baik-baik di rumah, jangan sampai jadi tontonan karyawan. Pas gue ngeliat wajah-wajah munafik mereka, rasanya pengen muntah. Jijik banget. Nggak ada gunanya lagi gue lama-lama di acara sialan ini. Bai Ningbing anterin gue pulang setelah ngomong gitu. Gue langsung balik badan dan pergi tanpa sudi ngelihat Liu Ruyan lagi. Chen Feng, berhenti kamu, teriak Liu Ruyan histeris dari belakang. Gue pura-pura nggak denger dan tetap jalan lurus ke pintu keluar. Bai Ningbing sempat ragu sesaat, tapi dia langsung buru-buru nyusul gue. Dia ngebukain pintu buat gue, begitu kaki gue melangkah keluar. Semua keributan di dalam langsung senyap. Dunia akhirnya terasa tenang. Di area parkir bawah tanah, Bai Ningbing langsung nyalain mesin mobil tanpa suara. Suasana di dalam mobil bener-bener mencekam dan bikin sesak. Gue cuma bisa bersandar sambil merem. Otak gue terus-terusan memutar ulang kejadian tadi. Tatapan mata Liu Ruyan yang super lembut, ekspresi si anak magang yang so imut, tapi kelihatan bangga banget. Tiap detailnya, bener-bener kayak jarum yang nusuk jantung gue. 5 tahun nikah, gue selalu ngasih yang terbaik buat Liu Ruyan. Mulai dari nol sampai bisa ngebangun perusahaan sesukses ini. Dia nemenin gue pas lagi susah, dan pas sudah sukses pun gue bikin dia hidup mewah. Jabatan wakil direktur, semua kebutuhan rumah tangga, sampai bantuin ngangkat derajat keluarganya. Nggak pernah sekalipun gue nolak. Gue pikir kita ini partner hidup yang solid, suami istri yang saling melengkapi. Tapi kejadian hari ini bener-bener kayak tamparan keras di muka gue. Bikin kepala pusing setengah mati. Itu bukan sekadar perhatian biasa ke bawahan. Tatapan mata dan gestur mereka bener-bener kelewat mesra kayak dunia milik berdua. Dia bahkan lupa kalau gue duduk di meja utama, tepat di sampingnya. Di tengah perjalanan pulang yang sunyi, Bai Ningbing cuma diam 1000 bahasa. Dia sesekali ngelihat ke arah gue lewat kaca spion tengah dengan tatapan yang cemas banget. Asisten yang udah nemenin gue selama 3 tahun ini terkenal sangat profesional dan selalu tenang dalam situasi apapun. Tapi hari ini dia pun ikut salah tingkah. Ya wajar sih. Cewek mana coba yang gak shock kalau tiba-tiba dicium paksa sama bosnya sendiri di depan umum kayak gitu. Maaf ya, ucap gue sekali lagi. Pak, Bapak nggak perlu minta maaf. Sahut Bai Ningbing dengan suara yang agak serak. Saya tahu Bapak punya alasan tersendiri. Gue membuka mata, menatap lampu-lampu kota yang bergerak cepat di luar jendela. Tapi bagaimanapun juga, tindakan gue tadi emang keterlaluan. Pak, apa ada yang perlu saya lakuin? Bai Ningbing gak mau ngebahas hal itu lagi dan langsung nanya solusi yang lebih konkret. Gue emang selalu kagum sama kecerdasan dia. Gue gak butuh kata-kata penenang. Yang gue butuh itu solusi. Selidiki anak magang itu Jiboda. Suara gue dingin banget, sedingin es. Gue mau semua info tentang dia, sedetail mungkin. Latar belakang keluarga, relasi sosial, sampai gimana caranya dia bisa masuk ke perusahaan ini. Padahal proses rekrutmen di sini super ketat. Kok bisa-bisanya seorang anak magang dapat perlakuan spesial dari Liu Ruyan yang menjabat sebagai direktur? Pasti ada udang di balik batu nih. Baik bos, jawab Bai Ningbing dengan cekatan. Laporannya bakal ada di meja bos sebelum jam kerja besok. Gak lama kemudian, mobil gua sampai di depan villa. Gua menyuruh Bai Ningbing pulang dan melangkah masuk ke rumah yang terasa dingin ini sendirian. Gak butuh waktu lama, mobil Liu Ruyan juga kelihatan baru sampai. Dia membanting pintu mobil, lalu langkah kakinya yang memakai sepatu hak tinggi berbunyi keras di lantai. Terdengar banget kalau dia lagi emosi. Begitu masuk pintu, dia langsung melempar tasnya ke sofa dengan kasar. Chen Feng, berani-beraninya ya lu bikin gua malu di depan umum.
Dia berteriak kencang ke arah gua kayak singa betina yang lagi ngamuk. Gua cuma duduk santai di sofa tanpa niat buat ngelihat dia sedikit pun. Gak capek apa lu marah-marah terus? Capek. Yang ada gua mati berdiri gara-gara lu. Hari ini lu harus jelasin semuanya ke gua. Ada hubungan apa lu sama si Bai Ningbing itu? Jangan-jangan kalian berdua udah lama main belakangnya. Gua sama dia kayak gimana? Bukan itu semua gara-gara selu yang maksa. Akhirnya gua mendongak dan menatap dia dengan tatapan sedingin es. Lu mesra-mesraan sama cowok lain di depan mata gua sendiri. Terus lu ngarep gua bakal senyum-senyum manis. Sadar diri dong. Kan udah gua bilang dia itu cuma anak-anak. Gua cuma nganggep dia kayak adik sendiri. Adik, gua langsung ketawa sinis. Adik, mana yang makannya harus disuapin langsung. Pakai tangan lu sendiri. Liu Ruyan, jangan harap lu bisa bohongin gua. Kenapa sih otak lu kotor banget? Sautnya nggak mau kalah. Gua cuma kasihan lihat dia sendirian di kota besar pas hari raya. Makanya gua perhatian sedikit. Lebay banget sih reaksi lu. Dia masih aja cari alasan. Dia masih berusaha keras memutarbalikkan fakta dan nyalahin gua. Menatap wajah yang dulu pernah bikin gua jatuh cinta ini, sekarang gua cuma ngerasa asing, konyol, sekaligus kasihan. Di kantor ada ratusan karyawan yang lebih sengsara dari dia juga banyak banget. Kenapa nggak lu suapin mereka satu-satu? Kata-kata gua telak banget sampai bikin Liu Ruyan langsung bungkam. Mukanya langsung merah padam karena malu. Udah gua males ribut sama lu. Gua pun berdiri sambil memijat pelipis karena merasa lelah luar biasa. Gua capek. Malam ini gua tidur di ruang kerja. Selesai ngomong gitu, gua langsung balik badan buat naik ke lantai atas. Chen Feng berhenti. Tapi Liu Ruyan malah terus ngejar gua tanpa henti. Dia menarik paksa lengan gua. Lu nggak boleh tidur di ruang kerja. Jelasin dulu semuanya. Apa? Jangan-jangan lu emang udah lama pengen pisah sama gua. Terus sekarang cuma nyari-nyari alasan doang. Kuku jarinya sampai menancap ke kulit gua dan rasanya perih banget. Dengan kasar gua menghempaskan tangannya. Liu Ruyan, stop cari masalah. Siapa yang sebenarnya bertingkah di sini? Lu sendiri yang paling tahu. Gua menatap tajam matanya sambil berbisik penuh penekanan. Jangan pernah anggap gua nih orang bodoh. Habis itu, gua nggak mau kasih dia kesempatan lagi buat debat kusir dan langsung masuk ke ruang kerja. Pintu langsung gua kunci rapat-rapat dari dalam. Dari luar terdengar suara Liu Ruyan yang ngamuk sambil menggedor-gedor pintu dan memaki-maki gua tanpa henti. Gua nggak peduli sama sekali. Gua berjalan ke arah jendela lalu menyalakan sebatang rokok. Di tengah kepulan asap itu, hati gua perlahan-lahan mulai mendingin dan mengeras. Ada beberapa hal yang kalau udah retak nggak bakal pernah bisa balik kayak semula lagi. Malam itu berlalu tanpa bisa memejamkan mata sedikit pun. Besok paginya, gua sampai di kantor setengah jam lebih cepat dari biasanya. Di atas meja kerja sudah ada sebuah amplop coklat diletakkan dengan rapi. Ini emang gaya kerja Bai Ningbing banget. Super efisien dan serba cepat. Gak pernah pakai nunda-nunda. Gua langsung membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen di dalamnya. Lembar pertama berisi data pribadi dari si Jiboda. Jiboda umur 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir jurusan keuangan di Universitas Haicheng. Dia masuk ke perusahaan 3 bulan, lalu lewat jalur rekrutmen kampus dan magang di divisi investasi. Riwayat hidupnya kelihatan bersih banget, kayak kertas putih tanpa noda. Gue langsung membuka halaman terakhir yang memuat informasi tentang hubungan keluarganya. Nama ayahnya Zhang Jianjun. Dan nama ibunya Li Hui. Begitu melihat nama Zhang Jianjun, pupil mata gua langsung membelalak kaget. Gua pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, di dalam album foto lama milik Liu Ruyan, gua pernah melihat nama ini. Dia adalah mantan pacar Liu Ruyan sewaktu masih kuliah dulu. Cinta pertamanya dia. Di foto itu, Zhang Jianjun muda dan Liu Ruyan berpelukan sangat erat sambil tersenyum lebar. Dulu Liu Ruyan bilangnya
pria itu pergi ke luar negeri dan mereka putus kontak. Tapi ternyata dia nggak cuma balik ke sini, melainkan juga punya anak laki-laki berusia 22 tahun. Sialnya, anak dari mantan pacarnya itu sekarang bekerja di perusahaan gua dan jadi adik kesayangan yang sangat dilindungi sama Liu Ruyan. Begitu melihat berkas itu rasanya ironis banget. Alasan klise, kayak kasihan lah atau cuma dianggap adik lah, semuanya omong kosong belaka. Yang dia perhatiin itu bukan cuma sekadar anak magang bernama Jiboda, tapi kenangan masa mudanya yang gak pernah pudar wujud dari obsesi konyolnya terhadap sang mantan terindah. Gua membanting berkas itu ke meja dengan keras sampai napas gua memburu menahan amarah. Amarah gua langsung meluap sampai ke ubun-ubun. Pantas saja, pantas tatapan Maya Taya ke anak itu lembut banget. Pantas dia bisa bertindak seintim itu di depan umum. Ternyata dia lagi melihat bayangan orang lain dalam diri Jiboda. Terus apa arti seorang Chen Feng di matanya selama ini? Cuma suami sukses yang bisa dia permalukan sesuka hati. Atau cuma alat buat ngasih panggung dan fasilitas buat anak dari cinta pertamanya. Benar-benar bikin mual setengah mati, rasa muak langsung bergejolak di dalam dada gua. Gua langsung meraih telepon kabel dan menghubungi Bai Ningbing, menyuruh dia membawa Jiboda beserta manajer divisinya untuk segera datang ke ruangan gua sekarang juga. Baik, bos. Begitu telepon ditutup, gua berjalan ke arah jendela kaca yang besar. Gua menatap ramainya jalanan di bawah sana sambil mencoba menenangkan diri. Marah-marah gak bakal menyelesaikan masalah. Yang harus gua lakukan sekarang adalah membongkar topeng kepalsuan mereka berdua. Gak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Masuk. Pintu pun terbuka dan manajer divisi investasi, Pak Wang, masuk bersama Jiboda. Keduanya terlihat sangat tegang dan cemas. Pak Chen, Bapak memanggil kami, tanya manajer Wang dengan sangat berhati-hati. Tatapan mata gua melewati manajer Wang dan langsung tertuju pada Jiboda. Hari ini dia nggak kelihatan pemalu lagi kayak semalam. Yang tersisa cuma rasa tegang dan panik yang kelihatan jelas banget di wajahnya. Jiboda kan? Tanya, gua dingin. Iya Pak Chen, jawabnya terbata-bata. Gimana rasanya magang di perusahaan ini? Udah mulai biasa, tanya gua dengan nada yang sangat datar tanpa ekspresi sedikit pun. Cukup baik, Pak. Rekan kerja sama atasan di sini semuanya sangat perhatian sama saya. Oh ya, sahut gua dengan nada yang sengaja gua buat panjang. Terutama Direktur Liu, dia perhatian banget kan sama kamu? Seketika itu juga wajah Jiboda langsung pucat pasi. Ekspresi manajer Wang pun langsung berubah drastis. Sampai keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Dia orang yang pintar, pasti langsung paham situasinya. Dia langsung sadar kalau situasi lagi gak oke. Pak Chen, apa ada salah paham? Salah paham? Gue ngambil dokumen di meja, terus jalan nyamperin Jiboda. Sambil nepuk pundaknya gue bilang, anak muda, punya backingan di tempat kerja, emang enak sih. Tapi inget, gak semua bantuan itu gampang diterima. Terus gue sodorin dokumen itu tepat di depan mukanya. Nama Bapak Lojang Jianjun kan? Pas ngeliat nama itu tertulis jelas di dokumen, Jiboda langsung gemeteran parah. Doi bener-bener mati kutu, gak bisa ngomong sepatah kata pun. Manajer Wang yang lihat itu dari samping udah jantungan parah. Bahkan buat napas aja dia gak berani. Gue penasaran banget, kata gue sambil natap tajam mata Jiboda. Terus gue nanya dengan santai, pas di Rektur Liu masukin lo ke sini, dia ada cerita nggak kalau dia itu istri gue? Bibir Jiboda langsung gemeteran, nggak bisa ngomong apa-apa. Satu kata pun nggak keluar dari mulutnya, tapi dari reaksinya sih jawabannya udah jelas banget. Nah, pas momen lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba pintu kantor didobrak kasar. Ternyata Liu Ruyan yang nerobos masuk. Kelihatan banget dia baru dapat kabar angin dan langsung lari ke sini sampai rambutnya acak-acakan. Chen Feng, lo mau ngapain? Teriaknya. Pas ngelihat situasi di dalam ruangan,
Dia langsung lari dan masang badan buat ngelindungin Jiboda di belakangnya mirip induk ayam yang lagi jagain anaknya. Kenapa lo malah meluapkan emosi sama anak kecil? Kalau ada masalah, hadapin gue. Ngelihat dia yang protektif banget kayak gitu. Gue cuma bisa senyum sini, senyum yang dingin banget. Hadapin lo. Oke, boleh juga. Gue pamerin dokumen di tangan gue. Direktur Liu, mending lo jelasin dulu deh. Kenapa anak dari Tuan Zhang Jianjun ini bisa tiba-tiba kerja di perusahaan kita? Jangan pakai alasan klise kayak kasihan sama adik sendiri buat ngeles lagi ya. Begitu ngelihat ya, dokumen itu, muka Liu Ruyan langsung pucat seketika. Dia bener-bener gak nyangka. Kalau gue bisa ngebongkar asal-usul Jiboda secepat ini, matanya kelihatan panik sesaat, tapi langsung berubah jadi sok keras lagi. Emangnya kenapa kalau iya? Dengan muka tebal dan keras kepala, dia bilang, Zhang Jianjun itu teman sekolah gue dulu. Anaknya magang di perusahaan kita. Terus gue sebagai orang tua yang lebih berpengalaman bantuin dia. Emangnya salah? Teman sekolah, gue ngetawain kata-kata itu. Liu Ruyan, kita udah nikah 5 tahun. Teman sekolah lo yang mana sih? Yang belum pernah gue temuin? Perlu gue bongkar album foto lama lo? Biar semua orang di sini tahu siapa sebenarnya sosok teman sekolah lo ini. Omongan gue barusan bener-bener kayak pisau yang langsung nusuk tepat di titik kelemahannya. Muka Liu Ruyan langsung berubah warna, dari merah jadi pucat, terus jadi kebiruan. Wah, bener-bener panik abis dia. Sementara Jiboda yang di belakangnya udah gemeteran parah sampai hampir nggak bisa berdiri tegak. Manajer Wang dari divisi investasi juga rasanya pengen ngilang aja dari sana. Sekarang dia baru sadar kalau dia udah keseret masuk ke pusaran masalah yang gila banget. Chen Feng, lo jangan keterlaluan ya. Teriak Liu Ruyan yang mulai ngamuk karena malu. Ini kantor, bukan rumah lo. Jangan bawa-bawa urusan pribadi ke kantor buat bikin keributan. Urusan pribadi, gue maju selangkah buat neken dia. Terus berbisik dengan suara yang cuma bisa didengar kami berdua. Lo masukin anak dari mantan cinta pertama lo ke perusahaan biar bisa mesra-mesraan tiap hari. Bahkan nyuapin dia makan di depan umum. Terus sekarang lo bilang ini cuma urusan pribadi. Gak, gue gak kayak gitu. Bantah Liu Ruyan refleks. Tapi suaranya udah kedengeran ragu dan gak punya nyali lagi. Lo berani jamin pas ngeliat muka dia, lo gak lagi ngebayangin bapaknya. Setiap kata yang gue ucapin itu bener-bener kayak paku yang menancap kuat tepat di lubuk hatinya. Tubuh Liu Ruyan langsung goyah, bibirnya pucat pasi karena rahasianya terbongkar total. Dia mati kutu karena tebakan gue tepat sasaran. Semua topeng dan alasan busuknya langsung kelihatan ampas banget di depan kenyataan ini. Cukup, teriaknya histeris kayak kucing yang ekornya keinjek. Emangnya kenapa kalau gue kepikiran dia? Itu kan masa lalu. Nggak usah dibahas terus-terusan dong, norak tahu gak Chen Feng? Bisa gak sih lo bersikap lebih dewasa? Gila, dia malah balik nuduh gue kekanak-kanakan. Gue cuma bisa ketawa saking herannya. Dewasa atau enggak? Itu bukan urusan lo buat ngejudge. Gue langsung masang komuk datar lagi. Dengan muka sedingin es, gue natap dia tajam. Sekarang mari kita bahas soal urusan kantor. Pandangan gue langsung beralih ke manajer Wang dan Jiboda yang udah gemeteran kayak gempa bumi. Manajer Wang, lo pasti paham banget kan sama aturan perusahaan tentang rekrutmen karyawan dan kebijakan konflik kepentingan? Paham, Pak. Keringet dingin manajer Wang udah ngucur deras banget. Bagus. Sekarang coba kasih tahu gue tindakan Direktur Liu yang menyalahgunakan wewenangnya buat masukin orang yang punya hubungan spesial tanpa lapor, atau termasuk pelanggaran berat atau bukan. Muka manajer Wang saat itu bener-bener udah kayak mau nangis. Dia ngelihatin gue bergantian sama Liu Ruyan, gak berani ngomong sepatah kata pun. Oke, biar gue aja yang jawab, kata tanpa mau nyusahin dia. Jawabannya adalah iya. Bahkan ini termasuk pelanggaran super berat. Gue ngelirik Jiboda buat terakhir kalinya, terus bilang, mulai detik ini,
Lo resmi dipecat, kemasin barang-barang lo. Dan angkat kaki dari kantor ini sekarang juga. Nggak, lo nggak boleh ngelakuin ini. Teriak Liu Ruyan histeris sambil pasang badan lagi buat Jiboda. Dia cuma anak magang. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu. Gue langsung ketawa ngeledek. Dia nggak tahu kalau bapaknya itu mantan terindah yang nggak bisa lo lupain. Dia nggak tahu kalau lo berdua harusnya jaga jarak. Liu Ruyan, lo lagi ngehina otak gue atau otak semua orang di sini. Keputusan gue nggak bisa diganggu-gugat. Dan lo nggak punya hak buat nolak. Gue potong omongannya dengan nada bicara yang penuh wibawa dan mutlak. Gue adalah CEO di perusahaan ini. Di sini, omongan gue adalah hukum. Gue langsung noleh ke manajer Wang dengan nada yang makin diteken. Manajer Wang, lo urus masalah ini sekarang juga. Kalau sampai gagal, jabatan lo sebagai manajer juga bakal melayang. Mendengar ancaman itu, manajer Wang langsung gemetaran dan gak berani mikir 2 kali. Dia langsung nyeret Jiboda yang udah kayak mayat hidup keluar dari ruangan. Baik Pak Chen, saya urus sekarang juga. Jangan pergi. Liu Ruyan nyoba anak mereka, tapi langsung gue cengkeram pergelangan tangannya. Liu Ruyan, jangan bikin gue makin muak sama lo. Genggaman tangan gue kuat banget sampai pergelangan tangannya kesakitan. Dia berontak sekuat naga, tapi nggak bakal bisa lepas dari cengkeraman gue. Sekarang di dalam kantor cuma tersisa kami berdua yang saling tatap dengan suasana yang panas banget. Chen Feng, apa lo harus bikin semuanya jadi hancur ini? Mata Liu Ruyan mulai berkaca-kaca menahan tangis. Suaranya mulai sengau kayak mau nangis, nyoba buat caper pakai drama kesedihan. Asal lo tahu ya, sejak hari pertama lo masukin Jiboda ke kantor ini, situasinya emang udah ditakdirkan bakal hancur ini. Cuma demi orang asing, lo tega ngerusak hubungan yang udah kita bangun selama 5 tahun. Orang asing? Gue ngelepasin tangannya terus mundur selangkah buat ngebatasin jarak kami berdua. Kalau dipikir-pikir, di antara lo sama dia, bukannya gue yang sebenarnya dianggap orang asing di sini. Kata-kata gue barusan. Bener-bener ngehancurin pertahanan terakhir Liu Ruyan. Dia cuma bisa melongo natap gue dengan bibir gemeteran, tanpa bisa ngomong apa-apa lagi. Lo pikir gue nggak tahu apa yang ada di otak busuk lo itu? Gue lanjut ngomong, lu pikir kita bangun perusahaan ini bareng-bareng, terus kalau lu pergi, bisnis ini bakal hancur? Lu pikir semua aset gue terikat mati sama lu? Lu pikir gue nggak bakal berani ngelawan, makanya lu songong banget dan berani ngehina gue kayak gini. Setiap kata yang keluar dari mulut gue bikin muka si Liu Ruyan makin pucat. Liu Ruyan, lu kepedean! Gue jalan ke belakang meja kerja, duduk santai, terus langsung telepon divisi hukum. Gue nyuruh pengacara Liu buat segera datang ke ruangan gue. Terus gue dongak, natap dingin ke arah Liu Ruyan, yang mukanya udah pucat, pasi. Karena urusan kerja udah kelar. Sekarang mari kita bahas soal cerai. Cerai. Si Liu Ruyan langsung melongo, kayak baru denger lelucon paling konyol sedunia. Dia sempat bengong. Sebelum akhirnya ketawa kencang yang melengking. Chen Feng, lu ngajak gue cerai? Emangnya lu punya hak apa buat minta cerai? Ketawanya bener-bener penuh hinaan dan emosi. Cuma gara-gara gue makan kue bulan buat anak magang itu. Cuma karena dia anak dari cinta pertama gue, lu mau cerain gue gara-gara masalah sepele ini. Dia langsung nyamperin meja kerja gue. Ngebanting kedua tangannya ke meja sambil condongin badan, natap gue dengan sombong dari atas. Lu jangan lupa ya, dari mana perusahaan ini berasal. Dulu kalau bukan bokap gue yang ngasih modal awal 300.000, lu kira sekarang lu gak bakal jadi kacung orang. Tanpa gue gak bakal ada yang namanya grup Sengtang hari ini. Semua yang lu punya sekarang, minimal setengahnya itu punya gue. Lu mau cerai, boleh banget bagi 2 perusahaannya. Semua rumah saham sama duit tunai atas nama lu, bagi berani gak lu? Dia super yakin gue gak bakal berani. Bro thought she held all the cards. Gue natap mukanya yang merah padam karena emosi dan rasanya nyesek banget. Ternyata di matanya
Hubungan kita cuman sebatas duit, saham, dan aset. Hubungan yang katanya 5 tahun ini langsung ampas, gak ada harganya demi cuan. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Pengacara Liu dari divisi hukum masuk. "Pecen, Anda memanggil saya," gue langsung nunjuk kursi di depan gue biar dia duduk. Pengacara Liu ngelihat situasi, ruangan yang benar-benar tegang, dan muka si Liu Ruyan yang super kusut. Dia langsung tahu ada yang gak beres, tapi dia milih diem. Dan langsung duduk tenang. Chen Feng, maksud lu manggil pengacara apaan? Mau nakut-nakutin gue? Liu Ruyan ngedekap tangannya sambil terus-terusan sinis. Gue nggak lagi nakut-nakutin lu. Gue natap dia santai tapi dingin. Gue serius. Terus gue noleh ke arah pengacara Liu. "Pak Liu, saya mau cerai sama Ibu Liu Ruyan. Mulai sekarang, tolong urus semua pembagian harta gono gini kita." Muka pengacara Liu langsung berubah serius. Dia ngebenerin posisi kacamatanya. "Pak Chen, Anda yakin ini bakal ngaruh besar ke pembagian saham perusahaan? Efeknya ke perusahaan bisa gede banget." "Saya sangat yakin," jawab gue tanpa ragu sedikit pun. Pengacara Liu ngangguk. Langsung ngeluarin buku, catatan, sama pulpennya. Siap tempur. "Bu Liu, karena Pak Chen udah ngajuin cerai, kita bisa bahas draft awal pembagian harta gono gini. Berdasarkan undang-undang pernikahan, aset yang didapat setelah nikah prinsipnya dibagi rata. Dan grup Shengtang ini dibangun setelah pernikahan, jadi masuk kategori harta bersama. Bagi rata, mimpi lu." Liu Ruyan langsung motong omongan pengacara Liu sambil nunjuk muka gue dengan tatapan penuh dendam. "Chen Feng, dengerin gue. Kalau mau cerai, boleh. Tapi gue minta 51% saham grup Shengtang. Gue harus pegang kendali penuh. Kalau nggak, jangan harap lu dapat sepeser pun. Gue bakal gantung hubungan ini sampai lu sengsara." Dia bener-bener udah gila. Cuma demi gengsi si murahan dan balas dendam, dia udah hilang akal sehat. Pengacara Liu langsung ngerutin dahi, shock berat denger tuntutan si Liu Ruyan yang gak ngotak itu. "Bu, Liu, tuntutan Anda kayaknya gak sesuai sama aturan hukum." "Gua gak peduli sama hukum, ini hak gue," teriak Liu Ruyan histeris. Dulu gue yang bikin dia dari cowok miskin jadi Pak Chen yang terhormat kayak sekarang. Sekarang seenaknya mau buang gue gitu aja? Gak semudah itu. Gue nggak ngeladenin dia ribut, cuma ngelihatin drama murahan dia dengan dingin. Pas dia udah capek teriak-teriak baru deh, gue buka suara dengan santai. "Liu Ruyan, lu amnesia ya? Dulu duit 300.000 dari bokap lu itu statusnya utang, bukan investasi." Si Liu Ruyan langsung kicep. Gue bahkan nulis surat utang di atas kertas hitam, di atas putih. Gue lanjut ngomong, 3 tahun yang lalu, gue udah bayar lunas utang itu plus bunganya sebesar 1 juta ke bokap lu. Masa lu lupa? Muka Liu Ruyan langsung berubah pucat. Jelas dia tahu soal ini. Dulu dia bahkan sempat protes karena gue bayar kebanyakan. Katanya kan udah jadi keluarga nggak usah perhitungan banget. Nah, soal perusahaan, gue ngetuk-ngetuk jari ke meja pelan. Badan hukum grup Shengtang itu atas nama gue pribadi. Modal awal perusahaan juga murni dari kantong gue sendiri. Dari awal sampai sekarang, lu tuh cuma direktur bayaran. Bukan pemegang saham. Gak mungkin, Liu Ruyan teriak histeris. Di dokumen perusahaan tertulis jelas kalau kita berdua itu co-founder. Gelar co-founder itu cuman pajangan, gak ada hubungannya sama kepemilikan saham. Gue patahin mimpi indahnya tanpa ampun. Kalau nggak percaya, minta aja tuh pengacara Liu buat buka data resmi pendaftaran perusahaan. Lihat sendiri daftar pemegang sahamnya. Dari dulu sampai sekarang cuma ada nama gue seorang. Liu Ruyan langsung cengok total. Dia natap gue dengan pandangan asing banget. Kayak baru pertama kali ngeliat siapa gue sebenarnya. Selama ini dia selalu kepedean kalau perusahaan ini milik bersama, makanya dia ngerasa punya posisi yang setara sama gue. Dia nggak pernah nyangka. Kalau dari awal gue udah waspada sama dia, atau lebih tepatnya sama keluarga parasit di belakangnya. Chen Feng lu dari awal udah licik sama gue. Suaranya bergetar hebat.
Bener-bener ngerasa dikhianatin. Gue nggak licik, gue cuma ngamanin aset pribadi gue. Gue langsung ngoreksi omongannya. Sama kayak lu yang selalu ngungkit duit bokap lu buat neken gue kan. Ternyata dari dulu kita emang udah nggak saling percaya. Dan sama-sama nyiapin rencana cadangan. Miris banget. Pengacara Liu langsung nyamber di momen yang pas. Bu Liu, kalau situasinya kayak gini, maka statusnya udah makin jelas. Grup Sengtang ini dihitung sebagai aset pribadi Pak Chen sebelum nikah. Jadi, untuk urusan pembagian harta, Anda sama sekali nggak punya hak kepemilikan. Nggak mungkin. Liu Ruyan langsung lemes. Mundur beberapa langkah sampai nabrak sofa di belakangnya. He's cooked. Kartu as terbesarnya hancur lebur seketika. Soal rumah, mobil, sama tabungan yang dibeli bareng setelah nikah, gue cuma natap mukanya yang pucat pasi. Terus gue lanjut ngomong, oke, sesuai hukum kita bagi 2 adil, atas nama gue ada 3 rumah, lo bebas pilih salah satu. Gue juga bakal kasih 10 juta tunai buat kompensasi. Soal bagi-bagi harta ini, gue emang gak mau bikin dia jatuh miskin amat sih. Biar gimana pun kita pernah bareng-bareng. Tapi si Liu Ruyan jelas gak mikir kayak gitu. Dia ngerasa dihina banget. 10 juta sama 1 rumah, Chen Feng. Lo pikir gue pengemis? Dia langsung dongak, matanya membara penuh kebencian. Gue udah buang 5 tahun masa muda gue buat lo, sampai ngelahirin anak buat lo. Oh iya ding, gue bahkan belum sempat ngelahirin anak buat lo udah mau nendang gue gitu aja. Dia tiba-tiba bahas soal anak, padahal kita udah nikah 5 tahun. Selama ini kita emang gak punya anak. Awalnya sih karena gue ngerasa perusahaan baru ngerintis, sibuk banget sampai gak kepikiran. Pas perusahaan udah stabil, gue udah ajak ngobrol beberapa kali, tapi dia selalu nolak pakai alasan sok sibuk sama karier dan nggak mau terkekang urusan rumah tangga secepat itu. Sekarang malah dijadiin senjata buat nyerang gue. Chen Feng, gue nggak bakal mau cerai. Kayaknya dia udah bulat tekad, mukanya langsung masang senyum licik yang aneh. Gue nggak bakal biarin lo sama pelakor sialan itu menang selama gue nggak tanda tangan. Lo nggak bakal bisa lepas dari gue selamanya. Kita saling siksa aja, kita lihat siapa yang bakal bertahan paling lama. Tuh kan dia mulai main kotor dan bertikah toksik. Gue langsung mengernyit. Masalahnya ternyata lebih ribet dari yang gue bayangin. Bu Liu, kalau di diskusi kekeluargaan nggak ketemu jalan tengah, Pak Chen bisa langsung ajuin gugatan ke pengadilan. Kalau pengadilan mutusin hubungan suami istri emang udah hancur, putusan cerai bakal tetap ketuk palu. Ya, pengacara Liur, siapa bilang? Liu Ruyan langsung nyolot bantah. Hubungan kita harmonis banget kok. Kemarin pas malam Mid Autumn Festival aja kita masih kondangan bareng. Iya kan sayang? Dia sengaja manggil gue sayang pakai suara sok imut yang bikin mual setengah mati. Asli, cewek ini udah bener-bener gila. Gue udah malas buang-buang bacot lagi sama dia. Pak Liu, semua urusan ke depan gue serahin penuh ke lo. Syarat gue cuma 1, cerai secepatnya. Masalah harta, kita bisa ngalah dikit. Gue langsung berdiri, ngambil jaket, dan siap-siap cabut dari ruangan yang bikin sesak napas ini. Lo mau kemana? Liu Ruyan ngehadang di pintu. Gue mau kemana emangnya harus laporan ke lo? Bu Direktur Liu, gue sengaja neken, kata Direktur Liu itu. Lo mau nyamperin pelakor sialan itu kan? Dia natap gue tajam banget kayak mau ngebunuh. Kalau iya kenapa? Masalah. Gue sengaja manasin dia, gue bunuh lo. Liu Ruyan langsung histeris dan nerjang gue kayak orang kesurupan. Gue tajamnya langsung mau nyakar muka gue. Beruntung, gue sigap ngehindar, megang pergelangan tangannya. Terus gue dorong dia menjauh sampai dia oleng. Bruk! Dia jatuh ke lantai. Sambil duduk bengong ngeliatin gue, tiba-tiba aja dia nangis kejer sekencang-kencangnya. Kayak yang tersakiti banget. Chen Feng! Tega-teganya lo jahat banget sama gue, kok lo bisa kayak gini? Dia nangis sesenggukan sambil mojokin gue. Seolah-olah gue ini penjahat paling kejam sedunia.
Pengacara Liu cuma bisa berdiri mati kutu di samping. Gue natap, dia datar tanpa ekspresi, hati gue udah bener-bener beku, nggak ada rasa kasihan sedikit pun, nggak ada rasa sakit yang lebih parah selain mati rasa. Mungkin itu yang gue rasain sekarang. Gue ngelangkah ngelewatin dia, terus ngebuka pintu kantor. Di luar pintu, Bai Ningbing udah berdiri dengan muka cemas. Jelas dia dengar semua keributan di dalam, tapi karena nggak ada perintah dari gue, dia nggak berani masuk. Pas lihat gue keluar, dia langsung menghela napas lega. Bos, lo nggak apa-apa, gue aman. Gue ngerapiin kerah baju gue yang agak kusut gara-gara tarikan si Liu Ruyan tadi. Umumin ke semua orang, mulai hari ini, copot semua jabatan Liu Ruyan dari perusahaan. Semua kerjaan dia bakal diambil alih sementara. Ini taktik skakmat. Karena dia mau main tarik ulur, sekalian aja gue bikin dia nggak punya tempat lagi di kantor ini. Siap bos. Bai Ningbing langsung sigap ngejawab. Seketika tangisan Liu Ruyan di dalam ruangan langsung hening. Dia natap gue nggak percaya, nggak nyangka tindakan gue bisa sekejam ini. Tanpa noleh lagi, gue langsung jalan ke lift bareng Bai Ningbing. Gue tahu perang sesungguhnya baru aja dimulai. Beberapa hari setelah itu, suasana kantor jadi canggung banget. Liu Ruyan nggak pernah kelihatan lagi. Ya. Gue langsung nyuruh tim hukum ngirimin surat skorsing kerjaan sama draft cerai langsung ke rumahnya. Katanya sih, pas surat itu sampai, dia ngamuk dan mecahin semua barang di rumah. Dia juga neror telepon gue berkali-kali, tapi satu pun nggak ada yang gue angkat. Terus dia mulai spam chat. Isinya mulai dari sumpah serapah, ancaman, sampai akhirnya dia ngemis minta maaf. Semuanya gue baca sih, tapi habis itu langsung gue hapus tanpa ekspresi. Di sisi lain, kerjaan Bai Ningbing emang OP banget. Cuma butuh beberapa hari doang buat dia beresin semua kerjaan peninggalan Liu Ruyan sampai bener-bener rapi dan lancar jaya tanpa ada kendala bisnis sama sekali. Anak-anak divisi investasi, terutama yang dulu jadi antek-anteknya Liu Ruyan, awalnya emang pada ketakutan. Tapi pas ngeliat cara kerja Bai Ningbing yang tegas, satset, ditambah skill profesionalnya yang jauh di atas Liu Ruyan, mereka langsung tunduk hormat seketika. Seluruh kantor perlahan mulai bersih dari pengaruh Liu Ruyan, bikin gue lega banget. Tapi gue nggak boleh lengah sedikit pun. Gue paham banget sifat si Liu Ruyan. Dia tipe yang anti menyerah. Dia yang sekarang lagi tiarap diam-diam kayak gini. Pasti lagi nyiapin rencana licik yang lebih gila lagi. Sore itu pas gue lagi ngecek laporan keuangan kuartal ini yang dirapiin sama Bai Ningbing, tiba-tiba ada nomor asing masuk. Begitu gue angkat, halo Chen Feng, ini Tante Jang mamanya Ruyan dari seberang telepon. Langsung kedengaran suara emak-emak yang cempreng dan nusuk telinga. Mertua gue nih, dari hari pertama gue kenal sama Liu Ruyan, nih emak-emak emang selalu semandang gue sebelah mata. Ya tante, ada apa? Tanya gue datar. Nada suara gue sengaja gue bikin sedatar mungkin. Ada apa? Jelas adalah. Tante mau tanya sama kamu. Kenapa kamu tuh tiba-tiba minta cerai sama Ruyan? Dia salah apa coba? Dasar cowok nggak tahu diri. Baru juga telepon kesambung. Dia langsung nyembur gue pakai maki-makian kasar. Chen Feng, asal kamu tahu ya, kalau dulu Ruyan nggak buta dan mau pacaran sama kamu, kamu tuh sekarang paling cuma jadi kuli bangunan yang ngangkut batu bata sekarang. Begitu, kamu kaya dan sukses. Kamu langsung mau nendang Ruyan gitu aja, tante kasih tahu ya, nggak bakal sudi. Halah, alasan jadul itu lagi yang dipakai. Seolah-olah semua kesuksesan gue sekarang itu cuma hasil belas kasihan dari keluarga Liu. Tante, ini masalah pribadi gue sama Liu Ruyan. Biar kami berdua yang beresin sendiri. Gue masih coba sabar ngomong gitu. Beresin sendiri? Kalau lo emang becus ngurusnya, apa iya Ruyan bakal nangis tiap hari di rumah? Sampai kurus kering kayak mayat hidup gitu. Tiba-tiba suara dia meninggi. Dengerin ya, gue kasih tahu lo. Hari ini lo harus tanggung jawab. Kalau nggak, urusan kita nggak bakal kelar. Lo mau tanggung jawab kayak gimana?
Pulang sekarang juga dan minta maaf sama Ruyan. Sobek itu surat cerai. Terus transfer setengah saham perusahaan lo ke Ruyan. Nah kalau kayak gitu Ruyan kesayangan kita mungkin bakal mikir-mikir lagi. Buat dimaafin atau enggak? Sumpah gue beneran pengen ketawa denger omongan dia yang sok bener itu. Tante, lagi ngimpi ya? Apa-apaan sikap lo itu? Chen Feng, jangan ngelunjak ya, dikasih hati, minta jantung. Lo percaya nggak? Besok gue bakal datang ke kantor lo, biar semua orang tahu kalau lo itu cuma kacang yang lupa kulitnya. Kowok nggak tahu diri, brengsek banget. Si tante mulai ngamuk-ngamuk, nggak jelas. Elah ini mah trik lawas emak sama anak itu nangis, bikin rusuh. Terus ngancem, bunuh diri. Dulu, demi Liu Ruyan, demi keharmonisan rumah tangga, gue selalu ngalah. Tapi sekarang, ogah banget. Terserah lo deh, gue cuma ngomong itu dengan nada dingin. Abis itu langsung gue matiin teleponnya dan nomornya langsung gue blokir. Gue tahu masalah bakal dateng dan bener aja tebakan gue nggak meleset. Besok paginya resepsionis kantor telepon. Katanya ada ibu-ibu yang ngaku sebagai mertua gue bawa gerombolan orang, bikin rusuh di lobi dan maksa pengen ketemu gue. Gue pijit jidat gue yang pusing, terus bilang ke Bai Ningbing di seberang telepon, suruh security usir mereka. Kalau mereka tetap keras kepala nggak mau pergi, langsung panggil polisi aja. Bos, apa nggak bakal makin rame nanti urusannya? Bai Ningbing kelihatan agak khawatir, justru biar makin rame sekalian. Suara gue langsung sedingin es. Biar makin viral. Biar kelar semua. Dalam sekali tebas. Gue emang pengen semua orang lihat busuknya. Sifat emak sama anak itu. Gue mau lihat. Kalau kelakuan minus mereka kesebar di mana-mana. Apa Liu Ruyan masih punya muka buat akting jadi korban yang dizalimi suaminya di media sosial. Bai Ningbing diam bentar. Dia langsung paham rencana gue. Siap bos. Langsung saya urus sekarang. Gue tutup teleponnya. Terus jalan ke jendela besar buat lihat ke bawah. Nggak butuh waktu lama, gue lihat beberapa security ngelilingin emak-emak paruh baya yang lagi guling-guling histeris di lantai. Dibantuin sama kerabatnya yang ikutan ngamuk sambil nunjuk-nunjuk. Gara-gara itu, banyak orang langsung ngumpul buat nonton. Mertua gue emang nggak pernah ngecewain ya. Dia duduk di lantai sambil mukul paha, nangis. Histeris kayak dunia mau kiamat, teriak-teriak nggak adil. Mantu udah kayak langsung lupa istri. Anak gue udah menderita setengah mati demi dia. Sekarang pas dia udah sukses malah selingkuh. Anak gue mau dibuang gitu aja. Woi semua lihat nih. Cowok brengsek nggak tahu diuntung. Aktingnya sumpah lebih totalitas dibanding Liu Ruyan. Orang-orang di sekitar yang nggak tahu apa-apa langsung mulai bisik-bisik. Sambil nunjuk-nunjuk gedung kantor gue. Bahkan ada yang mulai keluarin HP buat foto dan ngerekam kejadian itu. Tapi penanganan Bai Ningbing emang top banget. Pas lihat security nggak bisa ngasih tahu mereka, dia langsung telepon polisi. Dan polisi pun datang cepet banget. Setelah nanya-nanya dikit, polisi nyoba bawa mertua gue dan komplotannya. Tapi mana mau dia pergi? Dia malah meluk yang lebih kenceng banget, nggak mau lepas sama sekali. Mulutnya juga nggak berhenti, ngumpat kasar. Akhirnya beberapa polisi terpaksa ngegotong paksa si tante dan langsung dimasukin ke dalam mobil polisi. Kekacauan itu akhirnya kelar juga, tapi badai di internet baru aja dimulai. Entah siapa yang iseng ngunggah video keributan tadi ke media sosial. Mana dikasih caption provokatif banget lagi, gila, info viral. Bos besar grup Sengtang tega buang istri sah setelah kaya demi selingkuhan. Mertua dateng minta keadilan, malah digebukin security dan dipolisikan. Videonya langsung meledak. Kolom komentar penuh sama hujatan yang nyerang gue. Kowok sampah, kaya dikit langsung belagu. Kasian banget istri sahnya yang udah nemenin dari nol tapi akhirnya malah dibuang kayak gini. Pelakornya juga songong banget. Berani-beraninya malah laporin mertua ke polisi. Boikot grup Sengtang. Bikin bangkrut perusahaan, cowok brengsek sama pelakor itu. Netizen bener-bener ngehujat gue habis-habisan.
telepon tim humas, kantor hampir jebol, saham perusahaan juga mulai turun dikit. Trik Liu Ruyan ini emang licik banget. Dia mau manfaatin netizen buat hancurin mental gue. Biar gue nyerah dan nurut sama dia. Bai Ningbing ngetuk pintu, lalu masuk dengan muka tegang. Bos, opini publik di internet sekarang bener-bener nyudutkan kita. Tim humas pusing banget. Mereka nanya, apa kita perlu bikin klarifikasi tertulis? Nggak usah, gua melambaikan tangan tenang. Tapi bos, kalau bikin klarifikasi sekarang, malah bakal dituduh ngeles. Malah bikin makin panas nantinya. Gue ngeliatin komentar-komentar kasar yang berseliweran di layar komputer, tapi tatapan mata gue malah tenang banget. Biarin aja mereka bikin ribut. Makin rame makin bagus. Makin tinggi mereka terbang, makin sakit juga jatuhnya nanti. Ningbing nanya, jadi kita diam aja nih? Nggak dong, gue dongak liatin Bai Ningbing. Lo tolong bantuin gue satu hal. Siap bos. Apa itu? Tolong selidiki mutasi rekening bank terbaru punya Liu Ruyan sama ibunya. Yaitu rekening atas nama Nyonya Zhang Guifen. Terus cariin gue tim pengacara paling jago yang biasa megang kasus pencemaran nama baik. Kalau emang dia mau main-main, oke, gue layanin sampai tuntas. Dia pakai netizen sebagai senjata, ya udah gue pakai hukum sebagai senjata. Gue nggak cuma bakal cerai, tapi gue juga bakal bikin dia sama emaknya nyesel setengah mati atas kelakuan mereka hari ini. Bai Ningbing ngeliat sorot mata, gue yang dingin. Dia langsung paham dan ngangguk mantap. Siap, segera saya laksanakan. Dia langsung balik badan buat pergi. Langkahnya kelihatan tegas banget. Sambil ngeliatin dia pergi, buat pertama kalinya ada perasaan aneh yang muncul di hati gue. Cewek ini, keknya selalu paham apa yang gue mau, dan selalu setia dukung gue di barisan paling depan. Pas semua orang ngejauhin gue, cuma dia satu-satunya orang yang bisa gue percaya. Tiba-tiba HP gue getar, ada pesan masuk dari Liu Ruyan. Chen Feng, lo lihat kan? Ini akibatnya kalau lo berani macem-macem sama gue. Mending lo buruan datang dan mohon-mohon sama gue. Kalau nggak, gue masih punya trik yang jauh lebih kejam buat lo. Bakal gue bikin nama lo hancur lebur sampai nggak punya apa-apa lagi. Di bawah pesannya, dia juga ngirim foto selfie dia sama emaknya di depan kantor polisi. Mukanya pada senyum bangga banget, berasa menang. Gue ngeliat foto itu sambil senyum tipis. Gak punya apa-apa. Liu Ruyan, lo bener-bener gak tahu siapa gue yang sebenarnya. Dan lo terlalu pede sama diri lo sendiri. Drama sesungguhnya baru aja dimulai. Berita tentang Zhang Guifen yang ngamuk di kantor gue makin rame digoreng netizen. Gara-gara ada kompor yang sengaja manasin banyak gosip miring yang makin ditambah-tambahin. Gue difitnah jadi cowok paling brengsek abad ini. Sedangkan Bai Ningbing dituduh jadi pelakor. Yang paling dibenci semua orang. Saham perusahaan langsung anjlok. Bahkan beberapa rekan bisnis mulai telepon buat mastiin gosip itu. Rencana Liu Ruyan emang berhasil setengah jalan. Dia berhasil bikin gue pusing 7 keliling. Dia pikir gue bakal panik dan sujud minta ampun ke dia. Tapi sorry aja nih, gue diem aja tuh santai kayak di pantai. GW bahkan langsung ngelarang keras tim PR buat bikin klarifikasi apapun. Baik atas nama GW pribadi maupun perusahaan. GW sengaja bersikap kayak orang luar. GW cuma nontonin drama nggak jelas ini sambil senyum tipis. Nah, sikap diam GW ini malah dikira netizen karena GW panik. Dan si Liu Ruyan juga mikir GW udah kehabisan kartu as. Makanya dia makin ngelunjak. Si sampah ini mulai caper ke media, bikin wawancara eksklusif sambil nangis bombay di depan kamera buat ngejatuhin GW. Dia ngeframe GW sebagai cowok parasit yang modal mertua buat sukses, tapi pas udah kaya malah jadi kacang lupa kulitnya. Dia berlagak jadi istri tersakiti yang udah berkorban segalanya buat keluarga tapi malah dibuang gitu aja. Gila sih, aktingnya bener-bener rapi banget. Netizen langsung kasihan dong. Bahkan ibu mertua GW, Zhang Guifen, mendadak jadi seleb dadakan. Tiap hari dia live di medsos sambil nangis-nangis nyeritain penderitaan anaknya. Sambil nyumpah-nyumpahin gue si cowok gak tahu diri.
Duet maut ibu dan anak gila ini lagi viral-viralnya di internet. Sementara itu, asisten gue, Bay Ningbing, tiap hari selalu bawain laporan opini publik terbaru ke meja gue. Mukanya makin hari makin tegang. Dia bilang, "Bos, keadaan makin kacau nih. Beberapa klien besar mulai minta tunda kerjasama. Kalau terus-terusan gini, bisa-bisa fondasi bisnis kita hancur." Tapi gue cuma senyum santai sambil baca berita-berita miring tentang gue itu. Gue bilang santai aja, jangan panik. Soalnya ikan sasarannya bentar lagi bakal makan umpan. Si Ningbing bingung dong. Maksud bos apa? GW langsung nunjuk salah satu artikel berita. Di sini si Liu Ruyan ngaku kalau demi ngedukung karier GW, dia rela lepasin mimpinya dan jadi istri penurut di balik layar. Dia bahkan ngarang cerita kalau dulu pas awal rintis perusahaan, dia rela ngejual semua perhiasannya buat modal tambahan. Ningbing langsung motong, tapi bos, ini kan bohong besar. Ningbing langsung gak terima. Dia bilang pas awal-awal rintis perusahaan, Direktur Liu emang kerja keras, tapi dia cuma megang bagian admin sama HRD doang. Sedangkan bisnis inti sama teknologi, semuanya bos yang nanggung sendiri. Apalagi soal jual perhiasan, gue nggak pernah denger sama sekali. Gue cuman senyum santai dan bilang, ya, gue tahu itu, bohong. Tapi masa salahnya netizen yang polos itu pada percaya. Terus GW nunjuk dokumen lain, kali ini rekaman live-nya si Jang Guifen. Coba lihat, dia bilang dulu demi bantu GW. Selalu ngirim duit ke rekening ibunya. Nominalnya mulai dari 30.000 sampai 50.000 yuan. Nggak cuma itu, di rekening ibunya. Selain uang 1 juta yuan yang udah bos balikin dulu, masih ada sisa dana mencurigakan sekitar 2 juta yuan lebih yang nggak jelas asal-usulnya. GW langsung ambil kertas itu dan neliti lebih detail. Nggak butuh waktu lama, GW nemu sesuatu yang menarik banget. Aliran dana misterius sebesar 2 juta yuan lebih itu ternyata dikirim dari satu rekening atas nama Liu Guoqiang. Siapa lagi kalau bukan adiknya Liu Ruyan alias adik ipar GW sendiri. Kowok pengangguran umur 30 tahunan yang nggak berguna dan manja banget. Hidupnya cuma numpang sama keluarga. Padahal tiap bulan gue selalu ngasih dia uang jajan lewat Liu Ruyan. Tapi dasar nggak tahu diri. Dia ngerasa kurang. GW pun langsung meriksa mutasi rekening Liu Ruyan lebih teliti lagi. Ke perusahaan-perusahaan cangkang antah berantah yang nggak pernah GW denger namanya. Setelah GW lacak kepemilikannya secara mendalam, di balik semua perusahaan palsu itu cuma satu orang, yaitu Liu Guoqiang. Plot twist, jawabannya udah jelas banget sekarang. Si Liu Ruyan ini ternyata manfaatin jabatannya buat kerja sama bareng adek dan ibunya demi korupsi dana perusahaan selama bertahun-tahun. Total uang yang mereka sikat minimal puluhan juta yuan. Tangan gue sampai gemeteran saking marahnya pas megang kertas-kertas ini. Selama ini gue pikir si Ruyan cuma selingkuh dan khianatin perasaan gue doang. Nggak nyangka dari awal dia udah sejahat ini. Nganggep gue sama perusahaan cuman kayak mesin ATM pribadi buat keluarganya yang toksik. Pernikahan 5 tahun kami ternyata cuma dianggap lelucon sama dia. GW merem bentar sambil narik napas dalam-dalam. Pas GW buka mata, pandangan GW langsung dingin menusuk. Ningbing. Iya, bos. Serahin semua bukti ini ke tim hukum kita. Bilang ke mereka, GW mau nuntut si Liu Ruyan sama Liu Guoqiang atas kasus penggelapan jabatan. Plus si Jang Guifen atas pencucian uang ilegal. GW bakal bikin mereka balikin semua duit yang udah mereka maling sampai sepeser terakhir, terus seret mereka semua ke penjara. Siap bos, mata Ningbing ikut menyala. Kelihatan banget dia juga gedek sama kelakuan parasit keluarga nggak tahu diri itu. GW pun nambahin, kumpulin semua kartu as yang kita punya. Mulai dari bukti perselingkuhan si Ruyan sama Jiboda, mutasi rekening palsu, video histeris si emak mertua gila, sampai surat tuntutan hukum dari pengacara kita. Rapiin semuanya jadi satu berkas komplit, hubungin semua media partner kita, dan viralin serentak besok jam 10 pagi.
Mereka suka banget kan main drama di medsos, biar GW tunjukin cara main yang beneran pro. GW bakal bikin semua netizen ngelihat gimana busuknya kelakuan satu keluarga parasit ini. GW bakal ubah si Ruyan dari korban yang dikasihani netizen, jadi penjahat munafik yang tega, khianatin suami, rampok aset perusahaan, dan berakhir mendekam di balik jeruji besi. GW bakal bikin dia hancur sehancur-hancurnya. Siap dilaksanakan, bos. Ningbing ngangguk mantap dan langsung gerak cepat. Sekarang tinggal GW sendiri di dalam ruangan. GW ngambil HP, terus ngebuka chat ancaman belagu dari si Ruyan kemarin yang billing. GW bakal bikin karir lu hancur. Dan bikin lu jadi gembel. GW cuma senyum sinis terus balas singkat, sini main. Abis itu GW langsung nelpon pengacara GW. Halo Pak Liu. Gugatan cerainya nggak usah pakai acara damai atau kompromi lagi. Gue cuma satu. Bikin Liu Ruyan keluar dari rumah tanpa dapat sepeser pun. Dia yang mulai perang ini. Jadi jangan salahin GW. Kalau GW bales lebih kejam. Game over. Drama murahan ini harus kelar. Sekarang juga. Besoknya, tepat jam 10 pagi, badai medsos yang udah JW siapin bener-bener guncang jagat maya. Akun resmi Sengtang Group bareng puluhan media gede serentak ngerilis artikel klarifikasi resmi yang berjudul klarifikasi dan pernyataan resmi terkait isu hoax di internet yang sedang viral. Penjelasannya bener-bener padat, Logis dan penuh dengan bukti konkret yang telak banget. Sumpah ini kayak pisau bedah yang langsung nusuk ke jantung musuh. bongkar semua kebohongan yang udah disusun rapi sama Liu Ruyan dan ibunya, biar semua orang tahu seberapa busuk kelakuan mereka. Part pertama ini langsung nembak ke inti masalah. Artikel itu langsung sebut nama. Pemicu hancurnya hubungan gue sama Liu Ruyan ternyata gara-gara dia main gila sama anak magangnya yang namanya Jiboda pas acara makan malam kantor. Nggak cuma omong kosong, di situ juga dilampirin cuplikan video CCTV malam itu, biarpun agak blur. Tapi kelihatan jelas banget si Liu Ruyan lagi nyuapin si Jiboda. Mereka berdua mesra-mesraan seolah dunia milik berdua. Tapi yang bikin makin pecah, info identitas Jiboda juga ikut dibongkar habis di bagian akhir. Ternyata bapaknya Jiboda, si Jang Jianjun, itu mantan pacar pertama Liu Ruyan pas zaman kuliah. Begitu fakta ini kesebar, langsung bikin gempar dunia maya. Netizen yang tadinya kasihan sama Liu Ruyan karena mikir dia diselingkuhin langsung merasa kayak orang bodoh. Gila sih, plot twist banget. Ternyata malah si istri sah yang selingkuh duluan, mana selingkuhannya anak dari cinta pertamanya lagi. Hubungan macam apa ini? Rumit banget kayak sinetron. Pantesan Bos Chen langsung balas dendam. Brutal kayak gini. Kemarin gue sempat ngatain Bos Chen cowok brengsek. Sekarang gue minta maaf deh. Kalau diginiin mah, siapa juga yang bakal tahan? Arah netizen langsung berbalik 180 derajat. Tapi kalau kalian pikir ini baru permulaan, part kedua ini bakal jadi pukulan yang mematikan buat mereka. Artikel itu ngebongkar semua borok Liu Ruyan yang udah nyalahgunain jabatannya buat bikin perusahaan fiktif dan malsuin kontrak proyek. Dia udah korupsi duit perusahaan sampai 12 juta yuan. Gak tanggung-tanggung setiap transaksi, haramnya lengkap sama bukti mutasi rekening bank yang jelas banget. Semua bukti transfernya ada. Dan tebak duit haram itu lari kemana? Semuanya masuk ke kantong adiknya, Liu Guoqiang. Sama ibunya yang serakah, Zhang Guifen. Di situ juga dilampirin bukti kalau grup Sengtang udah lapor polisi dan kasusnya seresmi diselidiki. Plus gugatan perdata dari perusahaan ke pengadilan buat seret Liu Ruyan. Dan adiknya serta ibunya. Sontak netizen langsung heboh parah. Kalau perselingkuhan itu cuma masalah moral. Nah, korupsi aset perusahaan ini udah kriminal namanya. Fix. Mereka berdua cooked. Gila sih, 12 juta yuan. Licik banget ini cewek. Di depan umum akting jadi korban biar dikasihani, tapi di belakang malah diam-diam nilep aset perusahaan suaminya sendiri. Aktingnya mantap banget, pantas dapat piala Oscar.
Satu keluarga isinya parasit semua, mantu sendiri dijadiin mesin ATM. Kita dukung Bos Chen biar jeblosin keluarga, nggak tahu diri ini ke penjara. Nah, part ketiga ini khusus buat ngebalas si nenek sihir Jang Guifen yang sempat ngamuk di kantor dan sebar hoax di sosmed. Videonya pas, dia ngamuk-ngamuk sambil maki-maki satpam di-upload tanpa sensor. Ditambah lagi ada bukti transfer yang nunjukin kalau pihak gue udah lunasin utang 300.000 yuan, bahkan dilebihin 700.000 yuan buat bunganya. Gak cuman itu. Ada juga surat tuntutan dari tim pengacara elit yang bakal nuntut si Jang Guifen beserta akun gosip yang sengaja sebar fitnah dengan pasal pencemaran nama baik. 3 hantaman keras berturut-turut langsung bikin KO. Netizen yang kemarin sibuk ngebela mati-matian si Liu Ruyan dan ibunya, sekarang langsung kena tampar fakta karena emosi-emosi. Mereka berbalik arah dan langsung nyerbu akun sosmed sama ruang live streaming milik Liu Ruyan dan Jang Guifen. Dasar penipu, balikin empati gue, balikin duit korupsinya terus, sana buruan masuk penjara. Baru kali ini gue lihat ada satu keluarga yang urat malunya udah putus semua. Hujatan demi hujatan langsung ngebanjirin mereka kayak tsunami. Akun sosmed Liu Ruyan langsung tumbang sampai dia terpaksa matiin kolom komentar. Dan pas si Jang Guifen baru aja mulai live streaming, kolom komentarnya langsung penuh sama makian penipu sampai bikin mentalnya kena. Baru beberapa menit jalan dia langsung buru-buru matiin live karena malu. Benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Akun gosip yang tadinya dukung mereka langsung buru-buru hapus postingan biar nggak ikut terseret. Bahkan mereka berbalik arah bikin konten yang ngehujat kebohongan si ibu dan anak itu. Drama yang mereka bikin sendiri akhirnya malah senjata makan tuan dan ngehancurin hidup mereka sendiri dengan sangat tragis. Di saat yang sama, gue lagi santai duduk di ruang kerja sambil merhatiin semua kekacauan ini dengan tenang. Bai Ningbing yang berdiri di samping gue tersenyum puas dan bilang, "Bos, kita menang telak, tapi bagi gue ini baru permulaan." Gue seruput teh hangat di cangkir lalu memberi perintah, "Kasih tahu yang lain, jam 3 sore nanti kita adain rapat buat semua petinggi grup perusahaan." "Siap, Bos," jawab Bai Ningbing cepat. Tapi mendadak dia kelihatan ragu. "Bos, ada satu hal yang sebenarnya saya bingung mau omongin atau enggak, ngomong aja." Jadi gini, tadi manajer Wang baru aja mecat si Jiboda, tapi katanya dia ngotot pengen ketemu bos kali aja. Katanya dia punya info penting banget soal direktur Liu Ruyan yang mau disampein langsung ke bos Jiboda. Gue langsung mengernyitkan dahi. Sebenarnya di pusaran masalah ini, anak muda itu cuma dijadiin bidak catur yang dimanfaatin doang. Perasaan gue ke dia agak campur aduk sih. Dia ada bilang gak soal apa? Enggak, bos. Dia cuma bilang ini darurat banget. Dan baru mau buka mulut kalau udah ketemu langsung sama bos Ningbing. Suruh dia naik ke sini. Setelah mikir sejenak, akhirnya gue mutusin buat nemuin dia. Siapa tahu bocah ini malah bisa ngasih info yang nggak terduga. Setengah jam kemudian, Jiboda pun diantar masuk ke ruangan gue. Dibanding terakhir kali ketemu, penampilannya sekarang kelihatan kuyu dan gelisah banget. Wajahnya juga penuh rasa bersalah. Bos Chen panggilnya lirih. Begitu masuk, dia langsung membungkuk dalam-dalam ke arah gue. "Maafkan saya, bos." "Maaf buat apa?" tanya gue sambil ngeliatin dia dingin. Saya nggak seharusnya saya tetap ngelakuin itu, padahal tahu kalau direktur Liu itu istri bos. Dia nundukin kepalanya dalam-dalam, suaranya kedengaran penuh penyesalan. Saya benar-benar khilaf dan bodoh banget waktu itu. Sekarang udah telat buat nyesel, sahut gue dengan nada datar tanpa emosi. "Saya tahu bos." Dia dongakin kepalanya, tatapan matanya kali ini kelihatan mantap banget. "Saya tahu saya salah besar, dan saya siap tanggung semua akibatnya. Tapi tujuan saya kesini hari ini karena pengen ngasih tahu satu hal penting ke bos. Ini rahasia tentang direktur Liu Ruyan yang bersekongkol sama salah satu klien besar perusahaan kita.
klien besar. Gue langsung tertarik mendengar itu. Benar, bos. Jiboda langsung rogoh tasnya dan ngeluarin sebuah alat perekam suara. Terus ditaruh di atas meja gue. Ini rekaman telepon antara saya sama Direktur Liu beberapa hari yang lalu. Waktu itu dia pikir bos Chen bakal hancur lebur gara-gara gosip internet. Makanya dia sombong banget sampai keceplosan. Gue langsung ambil perekam itu dan pencet tombol play. Detik berikutnya suara Liu Ruyan dan Jiboda mulai terdengar. Suara si Liu Ruyan kedengaran angkuh dan licik banget di situ. Si tolol Chen Feng itu pikir gue cuma main-main doang. Asal kamu tahu ya, ini baru permulaan. Rencana utama gue yang sebenarnya belum keluar. Gua gitu langsung hubungin Pak Li dari grup Hong Yuan. Di tangan gue ini masih ada kartu as yang kuat banget. Kartu as apa emangnya, Kak? Tanya Jiboda di rekaman itu. Kamu pikir kenapa grup Hong Yuan bisa jadi klien terbesar yang menyokong perusahaan kita? Dan ngasih keuntungan hampir 100 juta yuan tiap tahunnya? Itu karena hubungan gue sama Pak Li nggak biasa. Dulu demi dapetin klien kakap ini, gue sampai harus bayar harga yang mahal banget tahu. Si Chen Feng itu mana tahu kalau kesuksesan dia sekarang ini semua berkat gue yang ngerayu Pak Li. Sekali aja gue bocorin rahasia ini ke istrinya Pak Li. Tebak deh, demi nutupin aib. Apa? Pak Li nggak bakal langsung mutusin kontrak sama grup Shengtang kita? Begitu saham anjlok, Chen Feng bakal langsung cooked, hancur lebur dia. Rekaman itu langsung kepotong. Seketika ruangan kantor gue senyap kayak kuburan. Gue cengkeram erat pulpen perekam itu sampai urat-urat di punggung tangan gue pada keluar. Rasa dingin dan mual yang luar biasa langsung hantam dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Pak Li dari Hong Yuan Group, jelas gue tahu betul siapa dia. Dia itu klien terbesar perusahaan gue, sekaligus senior bisnis yang paling gue segani. Dulu emang si Liu Ruyan yang jadi jembatan biar kita bisa kerja sama-sama Hong Yuan Group. Gue pikir Pak Li tertarik karena produk dan proposal bisnis gue yang emang fire. Gak taunya, di balik itu semua ada transaksi sekotor ini. Ternyata gue diselingkuhi bukan cuma sekali, dan itu udah terjadi sejak lama banget. Karier yang selama ini gue banggain, kerja keras gue buat bangun kerajaan bisnis ini, ternyata semua itu berdiri di atas hasil istri gue ngejual dirinya sendiri. Ironis banget, bener-bener penghinaan luar biasa. Gue udah gak tahan lagi. Darah segar langsung muncrat dari mulut gue, ngotorin semua dokumen di meja. Teriakan panik dari asisten gue, Bai Ningbing. Langsung narik gue balik dari kegelapan yang pekat. Dia lari ke arah gue, panik setengah mati, sambil ngambil tisu buat ngusap darah di mulut gue. Suaranya gemeteran mau nangis. Bos nggak apa-apa? Aku panggilin ambulans sekarang ya? Nggak usah. Gue melambaikan tangan buat ngehentiin dia. Sakit di fisik ini nggak ada 1/10.000 dibanding hancurnya hati gue. Gue nyender di kursi, rasanya seluruh tenaga gue habis terkuras. Ternyata penghinaan terbesar itu bukan soal kue bulan pas makan malam festival itu, tapi kesuksesan yang selama ini gue dewa-dewakan. Ternyata dari akarnya aja udah busuk. Gue pikir gue ini hebat bisa sukses dari nol dan bangun kerajaan bisnis. Tapi ujung-ujungnya cuma jadi bahan bercandaan. Cuma cowok pecundang yang dapat proyek gara-gara istrinya ngejual diri. Jiboda yang berdiri di samping gue langsung pucat, pasti ketakutan. Dia kebingungan setengah mati. Pepak Chen, saya nggak sengaja. Gue nggak ngelirik dia sama sekali. Mata gue cuma tertuju ke meja. Ke pulpen perekam warna hitam itu. Alat itu kayak kotak Pandora yang ngelepasin rahasia paling kejam. Ngehancurin sisa-sisa harga diri gue sampai jadi debu. Melihat muka gue yang makin pucat, Bai Ningbing langsung ngambil telepon tanpa babi bu. Tapi gue tahan tangannya. Gue nggak apa-apa. Gue natap dia dan ngomong satu-satu. Tenang aja, gue belum mau mati. Suara gue serak banget kayak abis digosok amplas. Tapi bos, kondisi fisik, bos Bai Ningbing sempet ragu sejenak.
Tapi akhirnya dia nurut dan bantu gue berdiri dari kursi. Gue coba tegapin badan, meskipun kaki gue masih agak gemeteran. Gue jalan nyamperin si Jiboda. Dia mundur ketakutan. Pak Chen, lu ngasih rekaman ini ke gue. Niatnya mau nebus kesalahan lu? Tanya gue dingin. Saya cuma ngerasa Pak Chen nggak pantes dibohongin kayak gini. Jiboda nunduk. Manajer Liu dia bener-bener mengerikan. Iya, emang dia mengerikan. Sahut gue pelan. Gue ngomong kayak ke diri sendiri. Pas natap cowok muda di depan gue ini, perasaan gue campur aduk. Berkat dia gue tahu kenyataan pahit ini. Tapi dia juga yang bareng Liu Ruyan mulai ngerancang pengkhianatan ini. Rekaman ini ada cadangannya nggak? Nggak ada, bos. Cuma ini satu-satunya. Gue ngangguk, terus ngambil buku cek dari saku jas gue. Gue tulis cek senilai 100.000 yuan, terus gue sodorin ke ambil ini, pergi dari kota ini, dan jangan pernah balik lagi. Jangan pernah hubungin Liu Ruyan lagi. Jiboda bengong, nggak berani ngambil. Pak Chen, saya nggak butuh uang. Ini bukan hadiah buat lo. Gue jejalkan cek itu ke tangannya. Ini uang tutup mulut. Gue nggak mau denger sepatah kata pun soal masalah ini lagi dari siapapun. Lo paham? Tatapan mata gue bikin dia ketakutan setengah mati. Dia merinding langsung ngangguk cepet. Paham Pak Chen? Saya nggak bakal bocorin apa-apa. Pergi sana, gue ngibasin tangan kayak lagi ngusir lalat. Jiboda langsung ngerasa lega banget. Biar dia ngerasa cukup. Tapi nyatanya dari awal dia udah selingkuh dan manfaatin gue. Semua yang udah gue bangun susah payah ternyata cuman istana pasir yang dibangun di atas transaksi haram. Gue ngomong pelan-pelan, kayak lagi ngegugat takdir sekaligus ngetawain diri sendiri. Ujung-ujungnya gue malah ketawa ngakak. Suara tawa gue makin kenceng dan kedengeran miris banget. Sambil ketawa air mata gue mulai netes. Seorang pebisnis yang biasanya kejam dan gak pernah kalah di lapangan, sekarang malah nangis kejer kayak anak kecil. Bai Ningbing gak nyoba buat nenangin gue. Dia cuma berdiri diam di samping gue sambil nyodorin tisu tanpa suara. Pas emosi gue udah agak stabil, baru dia ngomong pelan, bos. Ini bukan salah bos. Bisnis ini bos sendiri yang bangun dari nol pakai keringat sendiri. Tanpa Hong Yuan Group pun, dengan kemampuan bos, grup Shengtang pasti bakal tetap sukses. Cuma masalah waktu aja. Bos nggak gagal. Yang gagal itu si Liu Ruyan. Dia yang nggak pantes dapetin kesuksesan dan ketulusan cinta bos. Omongan dia rasanya anget banget di hati gue yang beku ini. Gue dongak natap dia. Di matanya nggak ada rasa kasihan. Yang ada cuma keyakinan dan rasa percaya. Makasih ya Bai Ningbing. Kan bos itu atasan saya. Jawab dia singkat. Iya bener. Dia asisten gue. Di saat gue paling hancur dan terpuruk kayak gini, cuma dia yang masih setia berdiri di samping gue. Gue buru-buru ngusap air mata. Gue berdiri lagi dengan tegap. Umumin ke semuanya, rapat sore ini tetap jalan sesuai jadwal. Tapi bos, kondisi bos, gue nggak apa-apa. Suara gue balik dingin dan tegas kayak biasanya. Dunia belum kiamat. Si Liu Ruyan pikir kartu as ini bisa ngehancurin gue? Dia salah besar. Ini malah bakal bikin gue jauh lebih OP. Gue nggak bakal hancur cuma gara-gara masalah ini. Gue bakal bersihin noda di karier gue ini pakai tangan gue sendiri. Gue bakal bikin Hong Yuan Group lenyap selamanya dari daftar klien gue. Peduli amat perusahaan bakal babak belur atau aset gue bakal anjlok parah. Gue tetap bakal lakuin. Yang gue mau itu kekaisaran bisnis yang bener-bener bersih, kekaisaran yang seutuhnya, milik gue. Chen Feng, jam 3 sore. Rapat petinggi grup pun dimulai tepat waktu. Pas gue masuk ruang rapat, semua orang langsung berdiri. Tatapan mereka tuh penuh rasa hormat, tapi juga kepo, setengah mati. Ya iyalah, drama di internet udah pada tahu semua. Mereka pengen tahu si bos besar yang baru aja kena badai masalah segede gaban ini bakal ngambil langkah apa selanjutnya. Gue jalan ke kursi utama terus duduk. Gue tatap mereka satu-satu. Gue yakin semua udah denger drama tadi pagi. Gue langsung to the point. Ruang rapat mendadak hening.
Maaf ya, aib keluarga gue malah jadi tontonan kalian, kata gue sambil senyum kecut. Tapi abis itu ekspresi gue langsung berubah serius. Urusan pribadi, ya pribadi, urusan kerjaan ya kerjaan. Gue kumpulin kalian hari ini cuman buat ngumumin keputusan penting. Seketika semua orang nahan napas. Mulai hari ini, Sengsing Group bakal mutusin semua kerja sama secara sepihak sama Hong Yuan Group. Boom. Kata-kata gue langsung bikin sesi ruangan heboh. Muka mereka semua langsung shock banget. Pak Chen, nggak bisa gitu dong. Direktur keuangan langsung berdiri paling pertama. Hong Yuan Group itu klien terbesar kita. Mereka nyumbang hampir 30% dari laba tahunan kita. Sekalinya kerja sama ini putus, saham kita bakal langsung terjun bebas. Aliran dana perusahaan juga bakal macet total. Betul Pak Chen, mohon dipikirin lagi, direktur pemasaran juga ikutan panik. Padahal hubungan kita sama Hong Yuan aman-aman aja selama ini. Kenapa tiba-tiba diputus? Apa ada salah paham sama Pak Li? Nggak ada salah paham, gue langsung potong omongan mereka. Ini murni keputusan gue. Tapi kenapa Pak? Nggak ada tapi-tapi. Nada suara gue bener-bener dingin dan mutlak. Gue cuma butuh hasil, mulai besok. Gue nggak mau lagi ngelihat nama Hong Yuan Group di laporan bisnis kita. Kalau ada yang keberatan, mending langsung kumpulin surat resign kalian sekarang juga. Tatapan dingin gue nyapu seisi ruangan. Ruang rapat langsung hening seketika. Semua orang kena mental sama ketegasan gue. Mereka nggak paham kenapa gue nekat ngambil langkah ekstrem yang kelihatan kayak bunuh diri ini. Tapi gue tahu gue wajib ngelakuin ini. Gue nggak sudi karir, gue ternoda sama pencapaian yang bukan murni milik gue. Apalagi dengan cara yang memalukan kayak gitu. Rapat selesai, gue cuma ngomong gitu. Terus langsung berdiri ninggalin ruangan. Petinggi-petinggi di sana cuma bisa cengok dan saling pandang tanpa tahu harus berbuat apa. Gue sadar, keputusan ini bakal bikin perusahaan goyah buat sementara waktu. Tapi mending sakit sekarang daripada menderita terus-menerus. Gue pengen buktiin ke semua orang dan juga ke diri gue sendiri. Kalau tanpa siapapun, seorang Chen Feng bakal tetap bisa berjaya. Tanpa Hong Yuan Group, Sheng Tang Group bakal tetap jaya. Bahkan jauh lebih sukses. Keputusan mutusin hubungan sama Hong Yuan Group bener-bener bikin geger internal perusahaan. Besoknya pas bursa saham dibuka, saham Sheng Tang Group langsung terjun bebas. Belum juga setengah jam pasar dibuka, sahamnya langsung kena limit bawah alias anjlok parah. Pasar langsung heboh, gosip miring, dan analisis negatif mulai bertebaran di mana-mana. Banyak yang mikir, kalau Sheng Tang Group udah cari gara-gara sama penyokong terbesarnya, ditambah lagi ada skandal keluarga sang pendiri. Kayaknya bentar lagi bakal bangkrut deh. Telepon kantor, sampai mau jebol gara-gara panggilan masuk terus. Mulai dari investor yang nanyain situasi, supplier yang nagih utang pembayaran, sampai kompetitor licik yang pengen manfaatin situasi buat beli aset utama kita dengan harga murah. Seisi kantor bener-bener lagi di ujung tanduk. Para petinggi panik setengah mati, karyawan juga udah mulai ketakutan setengah mampus. Cuma gue sama Bai Ningbing yang tetap santai, kayak nggak terjadi apa-apa sambil terus beresin kerjaan satu-satu. Bos, ini grafik pergerakan saham terbaru. Udah 3 hari berturut-turut anjlok parah, kata Bai Ningbing. Bai Ningbing naruh laporan di meja kerja gue dengan nada khawatir. Kalau kayak gini terus, kita bisa kena risiko didepak paksa dari bursa saham. Gue tahu, gue mandangin grafik yang terjun bebas itu dengan muka datar tanpa ekspresi. Gimana reaksi Dewan Direksi? Beberapa direktur udah sekongkol buat ngajuin rapat darurat Dewan Direksi. Mereka nuntut penjelasan logis dari bos atas kesalahan fatal dalam ngambil keputusan ini. Udah ketebak. Gue senyum sinis. Dulu pas gue butuh modal banget, mereka semua pada cuci tangan gak mau bantu. Begitu perusahaan udah sukses dan melantai di bursa, baru deh mereka rebutan pengen numpang tenar dan dapat jatah enak. Nah,
Biasanya sih mereka suka jilat gue. Tapi giliran ada masalah dikit aja, langsung heboh pengen ngejatuhin gue. Kasih tahu mereka rapat dewan, direksi bakal di Lusabilai jam 9 tepat. Bos udah punya rencana. Tanya Bai Ning Bing kepo. Tenang aja, ada aksi pasti ada reaksi. Gue ngelihat ke arah dia. Terus gue nanya balik, emang lu takut? Ning Bing gak takut kok. Kata dia sambil ngegeleng kuat-kuat dengan tatapan yakin. Gue percaya sama bos. Kepercayaan dari dia kayak seberkas cahaya yang langsung ngusir rasa gundah di hati gue. Gue pun ngangguk. Tolong siapin data laporan penilaian paten teknologi utama kita sekalian sama proposal proyek baru yang lagi kita kembangin sekarang. Di rapat lusa nanti gue bakal kasih kejutan besar buat mereka. Siap bos. Pas Bai Ning Bing keluar, HP gue tiba-tiba bunyi. Ada nomor asing nelpon. Langsung aja gue angkat. Chen Feng, suara cowok yang berat dan berwibawa kedengeran dari seberang telepon. Ternyata Pak Li dari Hong Yuan Group. Akhirnya dia panik juga kan? Ada apa nih Pak Li? Tanya gue sesantai mungkin. Gue gak berani ngajarin lu, saut Pak Li. Dengan nada ketus yang ditahan, gue cuman pengen nanya, apa maksud Pak Chen mutusin kontrak sepihak kayak gini? Emang Hong Yuan ada salah sama lu? Wah, bapak terlalu berlebihan, kata gue santai. Ini cuma penyesuaian strategi internal perusahaan kita aja kok. Gak ada hubungannya sama perusahaan bapak. Penyesuaian strategi, Pak Li ketawa sinis. Pak Chen, kita ngomong belak-belakan aja deh. Lu bikin kehebohan segede ini, sampai bikin saham perusahaan lu sendiri terjun bebas dan kacau balau cuma demi penyesuaian strategi. Lu pikir gue bakal percaya gitu aja? Bukan masalah percaya atau enggak, Chen Feng. Nada bicara Bos Li mulai meninggi. Dari dulu aku selalu menghargaimu, bahkan sudah kuanggap kayak sahabat dekat sendiri. Waktu perusahaanmu lagi krisis, aku nggak pernah cari kesempatan buat jatuhin kamu. Sekarang kamu malah berbalik nusuk aku dari belakang. Apa nggak kebangetan namanya? Kebangetan? Aku mengulang kata itu dalam hati. Rasanya bener-bener ironis banget. Bos Li, di antara kita berdua, apa pantas kita bahas soal kebaikan? Seketika telepon di seberang sana langsung hening. Jelas banget dia paham maksud omonganku. Sadar kalau aksinya udah ketahuan, dia mulai bertanya dengan ragu-ragu. Kalau nggak mau orang lain tahu, ya jangan pernah lakukan itu. Jawabku dengan sangat dingin. Telepon di seberang sana kembali hening lama. Banget. Aku bisa bayangin muka Bos Li saat ini. Pasti langsung pucat pasi. Mampus. He's cooked. Dia pikir rahasia busuk ini nggak bakal pernah terbongkar. Chen Feng. Itu semua karena si Liu Ruyan yang kegatelan dan mau sendiri. Nggak ada hubungannya sama aku. Setelah sekian lama, baru deh dia bersuara buat cuci tangan. Dia berusaha keras buat lepas tanggung jawab. Oh ya? Aku langsung ketawa sinis. Masa iya seorang bos wanita dari perusahaan kecil yang baru merintis dan butuh banget orderan, dibilang sukarela sama taipan bisnis yang pegang proyek senilai miliaran? Bos Li, kamu bilang itu sukarela. Aku udah males bahas masa lalu yang sampah itu. Suaraku langsung sedingin es. Aku telepon cuma mau ngasih tahu satu hal aja. Hal apa? Semua kelakuan menjijikkanmu sama istri sudah aku rekam semuanya tanpa sisa. Kalau kamu pengen istrimu tahu, musuh bisnis kamu tahu, atau bahkan seluruh dunia buat nonton kelakuan busuk kalian, aku nggak bakal segan buat sebarin videonya. Kamu berani ngancam aku? Suara Bos Li langsung meledak penuh amarah. Ini bukan ancaman, tapi pemberitahuan. Ucapku tegas, kata demi kata. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Kamu di sana, aku di sini. Kita nggak punya urusan lagi, dan mendingan nggak usah ketemu selamanya. Kalau sampai melanggar, aku nggak jamin rekaman itu bakal bocor ke publik. Tanpa nunggu dia merespons, aku langsung matiin teleponnya begitu aja. Aku tahu betul Bos Li gak bakal berani ambil risiko. Sekali skandal ini meledak, dia bakal kehilangan segalanya. It's over buat reputasi dan posisinya. Akhirnya masalah ini kelar juga.
Aku mengembuskan napas lega panjang banget. Rasanya kayak beban berat yang mengganjal di dada langsung hilang seketika. Walaupun bayarannya mahal banget, tapi ini benar-benar sepadan. 2 hari kemudian, grup Sengtang mengadakan rapat direksi darurat. Suasana di ruang rapat benar-benar tegang parah. Beberapa direksi yang dipimpin sama pemegang saham terbesar kedua, yaitu Direktur Wang, mukanya udah pada asem banget. Pas aku melangkah masuk, semua mata di ruangan langsung tertuju ke arahku. Wah, Bos Chen, akhirnya datang juga ya? Ucap Direktur Wang dengan nada nyindir yang menyebalkan. Bukannya kamu harus kasih penjelasan ke kita semua? Kenapa pas perusahaan lagi krisis kayak gini, kamu malah mutusin kerja sama-sama Hong Yuan? Itu kan sama aja bunuh diri. Bener banget, Bos Chen. Keputusan kamu ini terlalu gegabah. Sekarang saham kita anjlok parah dan nilai pasar perusahaan menguap sampai miliaran yuan. Kamu harus tanggung jawab atas kehancuran ini. Direktur lain langsung menimpali. Tanggung jawab? Kalian mau aku tanggung jawab kayak gimana? Aku narik kursi, lalu duduk santai sambil menatap tajam mereka semua. Kita minta kamu segera mundur dari jabatan CEO sekarang juga. Kamu harus mundur karena udah bikin rugi gede. Direktur Wang gebrak meja. Akhirnya kartu asnya keluar juga. Mundur? Aku langsung ketawa sinis. Direktur Wang. Kamu lupa ya kalau di perusahaan ini akulah pemegang saham terbesar. Siapapun yang aku mau jadi CEO, ya cuma dia yang bisa menjabat. Kamu emang pemegang saham terbesar, tapi kamu gak bisa egois dan bawa perusahaan ini ke jurang kehancuran. Ucap Direktur Wang dengan gaya sok bener. Kita semua para direksi udah sepakat. Kalau kamu nggak mau mundur, kita bakal bersatu buat laporin kamu ke otoritas pasar modal atas tuduhan ngerugiin perusahaan dan pemegang saham. Wah, mereka pikir mereka bisa nge-face slap aku. Gila, mereka bener-bener lagi coba kudeta aku. Mereka pikir dengan megang kelemahanku, mereka bisa depak aku dari sini, terus bagi-bagi aset perusahaan sesuka hati. Bro thought he won. Kocak banget. Naif banget. Udah selesai ngomongnya. Setelah mereka semua puas ngelampiasin emosinya, aku baru angkat bicara dengan santai. Aku langsung ngasih kode ke Bai Ningbing buat bagiin dokumen yang udah disiapin ke semua orang di ruangan. Sebelum kalian minta aku mundur, mending kalian baca dulu dokumen ini baik-baik. Dengan muka ragu-ragu, para direksi mulai buka dokumen itu. Teknologi dinamai Tianshu. Terus di halaman kedua ada sistem kemudi otomatis berbasis chip Tianshu itu. Sistem canggih ini bahkan udah dapat draft kesepakatan kerja sama dengan 3 produsen mobil raksasa di negara ini. Lanjut ke halaman ketiga, ada proyek baterai energi baru yang udah kita siapin diem-diem selama 3 tahun. Kerapatan energinya gila-gilaan. Bahkan udah jauh melampaui semua produk sejenis di pasaran. Begitu diproduksi massal, ini bakal ngacak-ngacak seluruh industri. Sumpah, ini bener-bener OP banget. Setiap proyek di situ sukses bikin gempar. Setiap paten nilainya nggak main-main alias mahal banget. Di dalam ruang rapat langsung hening. Cuma terdengar suara napas para direksi yang makin memburu dan suara kertas dokumen yang dibalik. Ekspresi muka mereka berubah drastis, dari yang tadinya ngeremehin langsung shock berat, terus berubah jadi girang, luar biasa dan penuh keserakahan. Mereka akhirnya sadar kalau si MC kita ini bener-bener beda kelas. MC Div Boss, kenapa aku berhasil lepasin grup Hong Yuan begitu aja? Jelas karena di tanganku ada kartu as yang jauh lebih ngeri. Bapak-bapak sekalian, aku memecah keheningan. Keuntungan receh dari grup Hong Yuan. Kalau dibandingin sama proyek-proyek raksasa ini, mana yang lebih menguntungkan? Aku yakin kalian semua bisa mikir pakai otak. Aku lepasin Hong Yuan, cuma biar perusahaan kita bisa lepas dari beban gak berguna dan melangkah bebas buat sambut masa depan yang jauh lebih cerah. Sekarang, apa kalian masih berani minta aku mundur?
Aku langsung nyandar santai di kursi sambil ngeliatin mereka dengan tatapan ngenyek. Muka direktur Wang langsung berubah, merah padam, terus pucat pasi, malu banget. Kena mental kan lu? Dia nggak nyangka kalau aku masih nyimpen begitu banyak kartu truf di belakang layar. Mimpi indahnya buat ngerebut kekuasaan langsung hancur berkeping-keping. He's cooked. Pak Chen, kami juga lakuin ini demi kebaikan perusahaan kok. Takutnya Anda dia gagap banget pas nyoba ngeles. Demi kebaikan perusahaan, potongku cepat. Direktur Wang. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu diam-diam ngehubungin agen perekrut? Buat bajak tim inti divisi teknologi kita. Apa perlu aku bongkar semua buktinya di depan umum? Seketika muka, Direktur Wang langsung pucat kayak mayat. Terus kamu, Direktur Li? Kamu diem-diem ngegadain saham perusahaanmu buat dapat pinjaman ilegal kan? Mau aku suruh divisi hukum buat urus masalah hukum? Kamu ini. Satu lagi, kamu Direktur Zhang. Setiap kali aku sebut satu nama, muka orang itu langsung makin pucat. Pasti semua trik kotor dan kelakuan blusuk di belakang layar udah aku kantongin semua. Selama ini aku cuma diem biar mereka seneng dulu sambil nunggu momen yang pas buat babat, abis mereka semua sekaligus. Dan sekarang saatnya tiba. Kalian semua ini kan sesepuh di perusahaan. Tadinya aku masih mau jaga nama baik. Kalian suaraku langsung berubah sedingin es. Tapi karena kalian sendiri yang gak tahu malu dan cari gara-gara, ya jangan salahin kalau aku habisi kalian tanpa ampun. Saatnya bersih-bersih. Ning-ding, hubungi divisi hukum dan komite pengawas sekarang juga. Selidiki semua direktur busuk ini sampai tuntas. Pokoknya, tindakan apapun yang merugikan perusahaan, langsung seret ke jalur hukum tanpa ampun. Nggak ada ampun. Begitu dengar itu, para direktur itu langsung lemas dan terduduk di kursi mereka dengan wajah sepucat mayat. Mereka tahu kalau mereka udah tamat. Benar-benar mampus. Terus soal saham di tangan kalian, gue menatap mereka kayak melihat tumpukan mayat hidup. Gue tawarkan buat beli semua saham kalian dengan harga penutupan hari ini plus bonus 2%. Pilih mundur secara terhormat, atau mau gue yang paksa kalian angkat kaki secara hina. Ini ultimatum terakhir dari gue. Direktur Wang dan antek-anteknya saling tatap, dan di mata mereka cuma ada keputusasaan yang mendalam. Mereka udah nggak punya ruang buat nego lagi. Gue jual. Direktur Wang akhirnya bersuara dengan nada parau. Begitu ada satu yang menyerah. Yang lain langsung ikutan. Nggak butuh waktu lama, semua direktur yang mau kudeta itu langsung tanda tangan surat penyerahan saham. Rencana jahat yang mereka susun rapi hancur total. Dan gue menang mutlak. Satisfying banget. Mulai hari ini, grup Sengtang bakal bener-bener jadi kerajaan pribadi gue. Nggak ada lagi satu orang pun yang bisa mengusik keputusan gue. Setelah sukses ngebersihin para parasit di dewan direksi, gue memegang kendali penuh atas grup Sengtang. Berikutnya, saatnya buat serangan balik. Gue langsung minta bye. Ningbing buat ngebocorin sebagian informasi tentang proyek kartu as rahasia perusahaan ke publik. Begitu kabar ini bocor, pasar langsung gempar. Pasar modal langsung heboh parah. Semua orang nggak pernah menyangka kalau grup Sengtang yang tadinya dikira bakal bangkrut, ternyata masih menyimpan kekuatan rahasia segila ini. Mulai dari kecerdasan buatan chip, kemudi, otomatis, sampai baterai energi baru. Pokoknya setiap sektor adalah tren paling panas buat 10 tahun ke depan. Saham grup Sengtang yang tadinya anjlok parah, langsung melonjak gila-gilaan sampai menyentuh batas atas belasan kali berturut-turut. Harga sahamnya meroket tanpa henti, nggak cuma memulihkan semua kerugian kemarin, tapi bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Valuasi perusahaan langsung naik 2 kali lipat. Para analis yang kemarin sibuk ngeremehin kita, sekarang langsung jilat ludah sendiri. Mereka ramai-ramai menobatkan grup Sengtang sebagai perusahaan teknologi paling berharga buat investasi.
Kompetitor yang kemarin mau cari kesempatan dalam kesempitan sekarang cuma bisa gigit jari. Sedangkan para investor eceran yang panik dan buru-buru jual saham mereka sekarang cuma bisa menyesal setengah mati. Menyesal sampai ke tulang. Lewat serangan balik yang epic ini, gue membuktikan ke semua orang tentang kemampuan gue. Tanpa siapapun, grup Sengtang bakal tetap hidup. Bahkan bakal jauh lebih sukses. Di saat yang sama, hukuman buat keluarga Liu Ruyan akhirnya tiba. Dakwaan penggelapan jabatan resmi dinyatakan bersalah. Liu Ruyan dan adiknya, Liu Guoqiang, langsung ditahan secara hukum untuk menghadapi hukuman penjara yang sangat lama. Karena jumlah kerugian yang sangat besar, seluruh aset atas nama Liu Ruyan, termasuk rumah dan uang tunai 10 juta yuan yang dulu gue kasih ke dia, semuanya langsung disita dan dibekukan oleh pengadilan untuk ganti rugi. Atlas kerugian perusahaan, dia yang sudah licik dan penuh perhitungan selama setengah hidupnya, akhirnya malah kehilangan ya segalanya. Berakhir mengenaskan di balik jeruji besi, benar-benar ironis. Sementara itu mantan mertua gue Zhang Guifen, karena ikut terlibat dalam penggelapan ilegal ini, juga divonis hukuman penjara dengan masa probation. Gak cuma itu, dia juga wajib minta maaf secara terbuka ke gue dan Bai Ningbing atas fitnah kejam yang dia sebar di internet. Sekaligus membayar ganti rugi atas kerugian mental kami. Begitu surat putusan pengadilan keluar, kabarnya dia langsung kena stroke di rumah sampai lumpuh sebelah badan. Mulut dan matanya sampai miring. Gak tahu deh, pas dia terbaring di ranjang rumah sakit tengah malam nanti, apa dia bakal menyesali semua kelakuannya dulu. Sedangkan buat Bos Lee dari grup Hongyuan, sehari setelah gue menutup telepon, dia langsung buru-buru membatalkan semua gugatannya ke grup Sengtang dan membayar denda penalti yang gede banget. Dia ketakutan. Dia nggak berani bertaruh apakah gue bakal menyebarkan rekaman suara itu atau nggak. Badai yang berawal dari sepotong kue bulan ini akhirnya resmi berakhir. Semua orang yang mengkhianati dan menyakiti gue sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Gue menang telak tanpa ampun. 1 bulan kemudian surat putusan cerai gue akhirnya keluar. Mulai sekarang, gue dan Liu Ruyan nggak ada hubungan apa-apa lagi. Pas gue melangkah keluar dari pengadilan, cuacanya cerah banget. Gue menatap langit biru yang bersih. Rasanya plong banget. Di luar, Bai Ningbing udah nungguin gue di dalam mobil. Bos, semua urusannya udah beres, tanya dia. Gue pun masuk ke kursi samping, kemudi sambil mengangguk. Mulai hari ini, jangan panggil gue bos lagi. Bai Ningbing sempat bengong, tangannya yang memegang setir mobil tampak meremas pelan. Terus aku harus panggil apa? Gua menoleh ke arah dia. Sinar matahari menembus kaca mobil, menyinari wajah cantiknya dari samping dengan hangat. Selama masa-masa sulit ini, dia selalu setia menemani gue melewati titik terendah dalam hidup. Menemani gue buat bangkit menyerang balik sampai akhirnya berdiri di puncak kesuksesan. Hubungan kami berdua udah jauh melampaui sekadar atasan dan bawahan. Panggil aja Chen Feng. Pipi Bai Ningbing langsung merona merah, mirip buah apel yang matang. Dia nggak bersuara, cuma mengangguk pelan dengan malu-malu. Mobil pun mulai berjalan, melaju mulus membelah jalanan kota. Mau pergi kemana? Tanya gue ke dia. Mau ke kantor? Hari ini kita nggak usah ke kantor, kata gue sambil menggelengkan kepala. Hari ini kita pergi ngerayain sesuatu. Merayakan lembaran hidup baru gue dan juga merayakan karena sekarang ada kamu di samping gue. Kalimat terakhir itu cuma gue simpan dalam hati, tapi kami berdua sama-sama tahu artinya. Ningbing tersenyum, manis banget senyumannya, sangat sinar matahari pagi. Gue pun membawa dia ke sebuah restoran Prancis yang baru buka. Kami memilih meja di dekat jendela yang menyajikan pemandangan indah seluruh lampu kota malam ini. Chen Feng, panggil Bai Ningbing sambil mengangkat gelasnya. Selamat ya, harusnya gue yang mengucapkan terima kasih ke kamu. Gue juga mengangkat gelas dan berdenting pelan dengan gelasnya.
Ningbing makasih ya, karena selalu ada di samping gue. Tatapan Bai Ningbing tiba-tiba agak menghindar, seolah-olah ada sesuatu yang mau dia katakan tapi diurungkan. Ada apa? Nggak ada apa-apa kok, jawabnya sambil menggelengkan kepala, lalu meminum seteguk wine buat menenangkan dirinya. Sesaat kemudian, dia seolah memantapkan hati, dia mendongak dan menatap mata gue dengan serius. Chen Feng, sebenarnya ada satu hal yang selama ini aku sembunyiin dari kamu. Hal apa? Melihat ekspresi seriusnya, jantung gue langsung berdegup kencang. Kamu masih ingat nggak kenapa dulu kamu berani melepas grup Hong Yuan? Itu karena di tangan kamu ada proyek chip Tianzhu dan baterai energi baru yang jadi kartu as kita, kan? Benar. Tapi apa kamu pernah mikir kenapa proyek-proyek raksasa yang menjadi masa depan teknologi dunia ini bisa ada di dalam grup Sengtang? Gue langsung terdiam. Selama ini gue selalu mengira kalau semua proyek luar biasa ini dikembangkan oleh tim teknis internal di bawah arahan gue langsung. Hasil riset kita sendiri. Jujur, gue emang sempet takjub sama kreativitas tim kita, tapi nggak pernah kepikiran buat ngeraguin asal-usul proyek ini. Masa bukan kita sendiri sih yang bikin? Antara iya dan enggak. Tatapan Bai Ningbing langsung berubah serius. Dia bilang teknologi inti, kerangka kerja, sama dasar teori dari semua proyek ini sebenarnya berasal dari satu orang. Siapa? Bokap dia. Wah, otak gua langsung blank seketika. Bokap lu? Beneran. Bai Ningbing mengangguk pelan, terus mulai nyeritain rahasia yang gak pernah gua tahu sebelumnya. Ternyata bokapnya itu ilmuwan hebat yang mendedikasikan seluruh hidupnya buat teknologi kecerdasan buatan alias AI. Sama riset energi baru. Proyek-proyek ini tuh hasil kerja keras seumur hidup beliau. 3 tahun lalu, beliau meninggal karena kelelahan bekerja. Sebelum tiada, beliau nitipin semua dokumen hasil risetnya, Bai Ningbing. Tapi saat itu, dia cuma cewek yang baru lulus kuliah dan cuma modal teori. Jelas dia nggak punya kemampuan buat wujudin semua ide gila ini. Jadi kenyataan. Makanya dia butuh platform besar, sosok pemimpin yang kompeten, punya nyali, dan yang paling penting bisa dipercaya. Akhirnya dia gabung ke grup Sengtang dan kerja di samping gua. Dengan nyamar jadi asisten biasa, dia diam-diam merhatiin dan nguji gua sambil perlahan masukin hasil riset bokapnya ke proyek pengembangan perusahaan. Gua cuma bisa cengok denger penjelasannya. Bener-bener speechless, gokil. Selama ini gua kira Bai Ningbing cuma asisten yang luar biasa, jenius doang. Gak nyangka sama sekali kalau dia ternyata bawa rahasia segede ini pas dateng ke gua. Ternyata selama ini gua yang lagi diuji dan dipilih sama dia. Dengan suara bergetar gua tanya, terus kenapa baru bilang sekarang? Jawabannya simple, karena gua lolos ujian. Bai Ningbing natap gua dengan mata. Dia bilang, pas persusahan lagi di ujung tanduk, gue gak milih buat tunduk. Tapi gue berani ambil keputusan ekstrem dengan mutus kerja sama kotor itu. Gue udah buktiin kalau gue pengusaha yang punya prinsip dan harga diri tinggi. Gue dianggap layak buat dapat warisan riset bokapnya dan dinilai mampu bawa proyek itu ke level yang lebih tinggi. Terus soal ciuman pas pesta musim gugur kemarin. Tiba-tiba gue inget sesuatu. Mukanya langsung memerah dan dia bilang itu emang gak sengaja. Tapi jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata sebelum itu pun dia udah naksir sama gue. Gue natap dia dengan perasaan campur aduk. Kaget, terharu, sekaligus agak merinding pas ngebayangin skenario terburuknya. Bayangin aja kalau dulu gue malah tunduk sama si Bos Lee dan pasrah digituin. Gua nggak cuma bakal kehilangan Bai Ningbing, tapi seluruh masa depan grup Sengtang juga bakal tamat. Sambil manggil namanya, gua raih dan genggam tangan Bai Ningbing. Tangannya agak dingin dan sedikit gemeteran. Banyak banget yang pengen gua omongin, tapi semua kata-kata itu cuma berujung jadi satu janji manis. Mulai sekarang, biar gua yang jagain lu dan mimpi bokap lu. Mata dia langsung berkaca-kaca. Terus dia mengangguk mantap.
Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala terang di bawah hamparan bintang yang indah banget. Gua tahu perjalanan epik kita berdua baru aja dimulai. 1 tahun kemudian, pas festival musim gugur, taman atap di lantai paling atas gedung grup Sengtang disulap jadi tempat pesta yang hangat banget. Gak ada lagi drama penuh kemunafikan dan intrik licik kayak tahun lalu. Kali ini gue cuman ngundang puluhan jajaran direksi sama tim inti developer beserta keluarga mereka. Kita semua ngumpul bareng sambil pesta barbeque, minum bir dan ngobrol santai. Seru dan rileks parah. Asal kalian tahu, setahun belakangan ini grup Sengtang bener-bener nyetak sejarah baru di dunia bisnis. Chip Tianshu kita sukses di produksi massal dan berhasil ngancurin monopoli teknologi asing. Sekarang, semua raksasa teknologi global malah ngantre buat borong chip buatan kita. Mobil-mobil dengan sistem kemudi otomatis buatan kita udah berseliweran di seluruh penjuru negeri. Belum lagi baterai energi baru kita yang performanya gila-gilaan dan super aman. Bener-bener ngerusak peta persaingan industri. Valuasi perusahaan kita sekarang tembus $1 triliun. Gua, Chen Feng, yang dulunya cuma pengusaha lokal biasa, sekarang langsung naik kasta jadi miliarder teknologi baru yang disorot dunia. Tapi di balik semua kesuksesan luar biasa ini ada satu sosok yang paling berjasa. Gua pun noleh ke arah cewek di samping gua. Bai Ningbing yang lagi asik ngobrol dan ketawa bareng beberapa staff cewek. Hari ini dia kelihatan anggun banget, pakai terusan warna kuning muda dengan rambut panjang terurai, ditambah polesan make up tipis yang bikin dia cantik banget di bawah sorotan lampu, sampai bikin gua gak bisa kedip. Sekarang dia bukan asisten gua lagi. Setelah perombakan jajaran direksi, gua langsung bungkam semua keraguan dan nunjuk dia jadi CTO alias Direktur Teknologi Grup Sengtang buat megang kendali penuh atas semua proyek riset kita. Awalnya sih emang ada yang gak setuju. Tapi begitu Bai Ningbing nunjukin kejeniusannya dan visi masa depannya yang visioner banget pas mimpin tim. Buat taklukin satu persatu masalah teknis yang mustahil, akhirnya semua orang langsung tunduk hormat. Dia buktiin kelasnya lewat aksi nyata. Sekarang, dia dinobatkan sebagai Dewi Kebanggaan Grup Sengtang. Sekaligus panutan bagi semua engineer muda di luar sana. Tiba-tiba dia ngerasa lagi gua perhatiin, terus dia noles sambil ngasih senyuman manis dan hangat. Gua pun langsung ikutan senyum. Lagi ngeliatin apa sih? Tanya dia sambil nyamperin gua dan nyerahin sebotol bir. Emangnya nggak boleh yang ngeliatin istri sendiri? Jawab gua sambil nerima bir. Itu terus langsung ngerangkul pinggang rampingnya. Yap, kita udah resmi nikah dari setengah tahun yang lalu. Pernikahan kita digelar sederhana banget, cuma ngundang keluarga dan sahabat deket aja. Pipi Bai Ningbing langsung merona merah. Dia ngasih tatapan manja ke gua. Ih, banyak orang tahu. Ngapain takut? Bisik gua langsung di deket kupingnya. Mereka mah udah biasa kali. Dan emang bener, satu kantor udah hafal banget kalau bos Chen mereka ini bucin akut tingkat dewa. Bai Ningbing lalu nyandarin kepalanya di bahu gua sambil natap gemerlap indahnya pemandangan malam kota. Chen Feng, kamu masih inget gak hari ini? Di tahun lalu? Tanya dia lembut. Mana mungkin gua lupa. Gua tenggak bir, gua sedikit, ingatan gua langsung melayang balik ke masa mewah sulit itu. Hari ini di tahun lalu, hidup gua bener-bener hancur lebur di titik terendah. Gua dikhianatin, dipermalukan, dan ditinggalin sendirian sama semua orang. Waktu itu gua mikir dunia, gua udah kiamat. Tapi justru dari momen kehancuran itulah, hidup gue yang sesungguhnya baru dimulai. Kalau bukan karena insiden kue bulan waktu itu, mungkin hubungan kita cuma sebatas atasan dan asisten doang sampai sekarang. Ningbing. Makanya kadang gue mikir, apa gue harusnya berterima kasih ya sama si Liu Ruyan. Hush. Gue langsung potong omongannya. Dengan masang muka jijik maksimal. Males banget nyebut nama pembawa, sial itu. Ekspresi gue bikin Bai Ningbing ketawa geli.
Ya udah, nggak usah dibahas lagi deh. Tapi omong-omong soal nasib si Liu Ruyan, gue dapet info dari pengacara Liu kalau kelakuan dia di penjara ampas banget. Sering melanggar aturan, sampai masa tahannya ditambah lagi. Rasain, dia bener-bener tamat. Adeknya yang namanya Liu Boqiang malah langsung kena mental. Gara-gara nggak kuat nahan penderitaan di penjara. Terus ibunya, Zhang Guifen, kena stroke sampai lumpuh total di kasur dan nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Saudara-saudaranya sempat gantian ngerawat beberapa bulan, tapi lama-lama mereka muak dan nggak peduli lagi. Akhirnya mereka ngebuang ibunya ke panti jompo, paling busuk. Keluarga bener-bener hancur lebur. Tapi gue sama sekali nggak peduli. Orang kayak gitu emang Pantas dapet nasib tragis. Ada sebab, ada akibat kan? Nasib ampas mereka sekarang ya murni ulah mereka sendiri. Tapi tiba-tiba Bai Ningbing langsung tegapin badannya dengan ekspresi misterius. Dia bilang ada satu hal yang mau diomongin. Ada apaan emangnya? Terus dia bilang, merem dulu coba. Gua sempet bingung, tapi ya udahlah gua merem aja. Nggak lama gua ngerasain tangan yang lembut banget megang tangan gua. Abis itu ada benda kecil yang agak dingin ditaruh di telapak tangan gua. Terus dia bilang, sekarang buka matanya. Pas gua melek dan ngelihat ke bawah, di telapak tangan gua ternyata ada sebuah tespek kecil. Dan di sana terpampang 2 garis merah yang super jelas. Otak gua langsung ngeblank beberapa detik. Gua langsung dongak dan natap Bai Ningbing dengan muka yang nggak percaya. Ini beneran suara gua sampai gemeteran parah. Bai Ningbing senyum manis sambil ngangguk. Matanya berkaca-kaca nahan nangis bahagia. Chen Feng, kamu bakal jadi ayah. Boom! Rasa bahagia yang luar biasa langsung ngehantam gua kayak tsunami. Gua langsung meluk Bai Ningbing erat-erat. Saking senengnya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Gua bakal jadi bapak. Gua dan Bai Ningbing bakal punya anak sendiri. Gila, ini mantap banget, mantap banget. Gua ngoceh, nggak karuan, dan cuma bisa ngulang kalimat itu. Teman-teman kantor yang ngeliat keributan ini langsung pada ngumpul ngedeket. Pas mereka ngeliat tespek itu, langsung pecah suara sorakan dan tepuk tangan meriah dari semuanya. Selamat Pak Chen, selamat ya. Bos, bos emang OP. Ibu bos juga nggak ada lawan. Tahun depan grup Sengtang kita bakal kedatangan pewaris baru nih. Sambil nahan haru, gua meluk erat Bai Ningbing sambil nyengir kayak orang bego di tengah ucapan selamat dari mereka semua. Rasanya hidup gua baru bener-bener sempurna di detik ini. Karir impian udah aman. Punya istri tercinta, ditambah bentar lagi bakal punya anak. Mau nyari apa lagi coba di dunia ini? Gua nunduk natap dia, sayang. Terus gua kecup jidat Bai Ningbing dalam-dalam. Makasih ya, makasih banyak udah selalu ada dan nggak pernah ninggalin aku di masa-masa paling gelap dulu. Makasih udah jadi cahaya dan harapan baru buat aku. Makasih udah ngasih keluarga yang utuh. Bai Ningbing nggak